141. Mendengar gemuruh dan sorak-sorai fanatik yang mengguncang bahkan langit, Xie Tian yang tampak iri. Bocah ini melakukan hal yang sama kemanapun dia pergi. Jika dunia dalam kekacauan, dia akan menjadi tuan sekarang. Hahaha, bahkan kedamaian tidak bisa menghentikan kebangkitan anak ini. Long Jiu membelai janggutnya, matanya bergetar karena kekaguman. Aku tahu sejak lama dia bukan orang yang bisa diganggu, tapi itu masih membuatku kagum setiap kali aku melihatnya. Saya tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa batasnya. Yang lain mendengarnya dan menoleh ke Zuo Fan sebagai bintang pertunjukan, bertingkah seperti raja. Mereka harus mengangguk pada penilaian Long Jiu. Xiao Dan mendengarkan mereka memuji Zuo Fan dan kebanggaan muncul di kepalanya, hatinya manis seperti madu. Saya menemukan suami terbaik, dia adalah liga di atas pria lain. Pikirannya juga digemakan oleh Chu Qingcheng. Melihat Zuo Fan dipuja oleh orang banyak, sorak-sorai yang dia timbulkan, tanpa sadar mengubah posisi tubuh langsingnya, membuat tampilan yang bermartabat dan mengesankan, serta mata yang terpesona. Setiap wanita, bahkan Chu Qingcheng, berharap menemukan bahu untuk bersandar. Namun, ini adalah Drifting Flowers Edifice, tempat di mana wanita memerintah. Selain itu, orang-orang Tian Yu yang bahunya dapat dia sandarkan dapat dihitung dengan satu tangan. Belum lagi, beberapa memiliki pikiran jahat dan tidak layak dipercaya. Belum lama ini, dia mengistirahatkan tubuhnya yang lelah dan berharap pada Huang Puqingyun yang bersenjata kuat. Hanya untuk mengetahui yang terakhir memilih rumahnya daripada dia. Terlepas dari itu semua, Zuo Fan pada akhirnya berhasil. Dia menganggapnya sebagai anak kecil dan menggunakannya untuk menghibur hatinya. Tapi dia perlahan menyadari bahwa pria ini adalah satu-satunya yang layak dipercayainya. Pujian, pemujaan, dan kotau dari kerumunan masih berlangsung, mengguncang langit dan bahkan menggetarkan telinga para alkemis, ikut campur dengan pemurnian mereka. Xiaoya berada di arena, bergerak-gerak di semua tempat dan menuntut keheningan. Jangan berteriak, tolong diam. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Suaranya yang tajam tenggelam dalam banjir pujian. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menginjak-injak dalam kesusahan. Sambil menyeringai, Zuo Fan mengangkat tangan untuk menarik perhatian semua orang. Keributan dari sebelumnya hilang dalam sekejap, seperti tidak pernah ada. Kerumunan tampaknya telah memudar dari keheningan, dengan hanya nyala api para alkemis di arena yang membuat suara-suara kecil yang membakar. Semuanya, alkemis lainnya masih menyempurnakan. Tolong diam, untukku. Zuo Fan dengan tenang mengibaskan rambutnya. Ada anggukan di sekitar dan bahkan beberapa menutup mulut mereka. Xiaoya putus asa. Kompetisi sialan siapa ini? Grandmaster Song terlalu disukai. Wajah Xie Tian yang berkedut, sialan. Bocah ini pamer, lagi. Di tribun timur, suasana hati Huang Puqingyun semakin menurun. Semakin besar popularitas Zuo Fan, semakin sulit baginya untuk bertindak. Dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Karena Zuo Fan mendapatkan ketenarannya saat ini melalui alkimia, ini juga satu-satunya cara untuk menghancurkannya. Dan satu-satunya tugas itu adalah Vicious Pilking. Tapi kepercayaan Vicious Pilking mulai goyah pada saat ini. Melihatnya, orang bisa melihat Vicious Pilking mengabaikan semua yang ada di sekitarnya dan fokus memperbaiki pilnya dengan tergesa-gesa. Situasi di luar dugaannya. Alih-alih kalah, Zuo Fan mempertahankan posisi pertamanya di ronde ketiga. Sementara Vicious Pilking sekarang berada di putaran kedua pemurnian, menempatkannya di tempat terakhir. Satu-satunya hal yang bekerja sebagaimana dimaksud adalah kecepatannya. Masih sangat mampu menyalip yang lain. Zuo Fan juga mengetahui hal ini dan seringainya berubah menjadi seringai licik. Sebuah getaran tiba-tiba menyerang Vicious Pilking, tetapi pikirannya sedang memperbaiki. Tiba-tiba, nyala api berkedip dan Tao Dan Yang memadamkan apinya, meninggalkan pil yang berputar dan bersinar di tangannya. Tao Dan Yang menyempurnakan pil kelas 5 yang tinggi. Dia memasuki putaran pil King. Suara renyah Xiaoya bergema. Zuo Fan mengangkat alisnya dan mengarahkan matanya yang agresif bersama dengan cemoohannya ke Vicious Pilking. Oh, bahkan wanita itu selesai. Penatuaian, bukankah Anda mengatakan sesuatu tentang mengambil tempat pertama? Kenapa kamu bahkan tidak menempati posisi kedua? Hati Vicious Pilking mendidih karena marah, meskipun dalam keadaan tenang. Dia tahu tujuan Zuo Fan, untuk mengacaukan konsentrasinya dan merusak pemurnian. Membalas akan jatuh ke dalam perangkap Zuo Fan. Jadi dia memilih untuk menanggungnya dalam diam. Tidak peduli penghinaan apa yang diberikan Zuo Fan padanya, dia akan mengabaikannya. Kali ini, Zuo Fan punya banyak waktu. Waktu yang dibutuhkan Raja Pil Vicious. Dia bergegas secepat mungkin, atau kemungkinan eliminasi akan tinggi. Pada saat itu, masalahnya bukan mendapatkan akar bodi tetapi menyelamatkan reputasinya. Zuo Fan mengetahui kondisi mental Vicious Pilking dan tidak khawatir. Ketika Anda ingin memukul seseorang yang sakit, Anda harus melakukannya pada waktu yang tepat.
Tidak boleh terlalu dini atau terlalu terlambat, dan ketika Anda memutuskan untuk menyerang, pastikan dia dikirim ke neraka. Kalau tidak, akan ada pembalasan berat. Dengan demikian, omelan Zuo Fan hanya menyiapkan lapangan permainan. Dia mendidihkan lawan dan hanya akan benar-benar bertindak ketika kesempatan sempurna tersedia dengan sendirinya. Pil kelas 5 tinggi, selesai. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang dan Yan Fu menunjukkan pil di tangannya dengan bangga. Kelopak mata Zuo Fan berkedut dan tertawa. Elder Yan, Anda mengajar satu murid yang luar biasa. Dia melampaui Anda, tapi sekarang tempat lain di final terlepas dari genggamanmu. Vicious Pilking tidak menjawab tetapi tatapan tajamnya menembus pupilnya yang berharga. Yan Fu yang bangga dan ceria merasakan sepasang mata dingin mengawasinya. Ketika dia mengetahui bahwa itu dari tuannya, dia mulai menggigil dan menundukkan kepalanya, berkeringat deras. Dia sekarang menyadari kesalahannya. Dalam kompetisi ini, bagaimana mungkin seorang murid berani menyelesaikan pemurnian di depan tuannya? Bukankah ini mengambil pusat perhatian tuannya, secara terbuka menentangnya? Dia menyesalinya sampai jeroannya berubah menjadi hijau. Tapi apa yang dilakukan sudah dilakukan. Vicious Pilking juga tidak membuang waktu berdebat dengan muridnya yang bodoh, bergegas untuk menyelesaikan pilnya sendiri. Oh, itulah Vicious Pilking. Dia masih bisa menahannya. Zuo Fan menggaruk hidungnya dan tersenyum tipis pada Yan Song. Hahaha, harus kukatakan, aku mengagumi karakter setia Elder Yan, bahkan mampu menanggung aib muridmu. Sayang sekali Anda jatuh terlepas dari semuanya. Vicious Pilking hanya mendengus, mengetahui itu semua adalah cara untuk mengacaukan kepalanya. Dia akan jatuh ke perangkap jika dia benar-benar menjawab. Tidak peduli apakah dia mendengar atau tidak, Zuo Fan terus berbicara, tahukah Anda? Aku gagal saat pertama kali menggunakan Universe Palm. Telinga Vicious Pilking dikupas tanpa mau. Dia tahu itu semua adalah jebakan, tetapi bahkan Vicious Pilking tidak bisa menghalangi telinganya ketika sampai pada keterampilan alkimia yang menantang surga. Dengan seringai ganas, Zuo Fan melanjutkan. Saya gagal karena nyala apinya terlalu lemah. Saya sangat menyadari hal ini bahkan sebelum saya mulai. Saya tidak berpikir untuk berhasil, hanya mencobanya. Singkatnya, aku sengaja gagal. Menyipitkan mata, jantung Vicious Pilking melompat bersama nyala apinya. Dia buru-buru menenangkan dirinya dan melanjutkan pemurnian, tetapi pendengarannya sekarang lebih tajam. Saya hanya mengambil sikap kehilangan untuk keuntungan Anda, sementara juga mendapatkan simpati orang lain. Semua itu untuk menurunkan kewaspadaanmu, atau bersinku akan dihentikan olehmu. Dengan sentakannya, api Vicious Pilking juga bergetar. Dia akhirnya menoleh. Jadi Anda bertindak tepat di tempat pil itu berada pada titik penting, ketika saya paling santai karena kesuksesan yang akan segera terjadi. Bocah, taktik kejam seperti itu tidak kurang dari milik Yu Guiqi. Hahaha, tolong jangan. Anda menyanjung saya, Penatua Yan. Zuo Fan melanjutkan. Rencana adalah sesuatu yang memanfaatkan semua elemen yang ada di sekitar diri sendiri. Penatua Yan berkata bahwa orang-orang ini tidak dapat menyelamatkan saya tidak peduli seberapa terguncangnya mereka. Dan Anda memang benar. Mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan saya, tetapi mereka dapat membantu saya menipu seorang kakek tua. Jika Anda tidak terpesona oleh tampilan saya yang menyedihkan, saya khawatir Anda tidak akan menurunkan kewaspadaan Anda di sekitar saya begitu cepat. Vicious Pilking mengepalkan tinjunya yang kosong. Dia membenci dirinya sendiri karena dipermainkan oleh bocah seusianya. Hahaha, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Memikirkan pikirannya, Zuo Fan tertawa. Karena kamu selalu fokus pada alkimia, kamu tidak terpelajar dalam skema. Kekalahan itu wajar. Jika itu Yu Guiqi, dia tidak akan tertipu. Tidak peduli apa, aku sangat menderita kali ini. Tapi jangan terlalu bersemangat, tidak akan ada yang kedua kalinya. Vicious Pilking meludah melalui gigi yang terkatup. Mengangkat alis, Zuo Fan tertawa histeris. Oh, maafkan aku, Penatua Yan. Ini mungkin agak kurang ajar, tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa Anda telah digigit lagi. Terkejut, Vicious Pilking tidak mengerti. Sekarang Liu Yizhen dan dua lainnya berteriak. Dalam beberapa napas waktu ini, 3 orang lagi memasuki babak final. Kamu mungkin cepat dalam memurnikan, hatimu mungkin tenang meskipun kata-kataku dan tidak gagal dalam kendalimu, tapi aku harus memperlambatmu. Senyum iblis terpampang di wajah Zuo Fan. Benar, tujuanku sebenarnya bukanlah untuk mengacaukan konsentrasimu, tetapi untuk menunda pemurnianmu dan menendangmu keluar. Ketakutan, Vicious Pilking melihat semakin banyak alkemis di sekitarnya akan selesai dan cemas. Untuk pertama kalinya, dia takut. Bocah ini adalah wabah. Dari ronde ketiga, tidak, sejak awal, dia membuat jebakan yang begitu kejam untukku untuk melontarkannya. Yang lebih menakutkan, dia menangkapku 2 kali. Melihat bahan setengah jadi di tangannya, suasana hati Vicious Pilking menjadi lebih suram.
Dia berjalan di bumi ini selama bertahun-tahun tetapi ini adalah pertemuan pertamanya dengan lawan yang licik seperti Zuo Fan. 142. Karena tidak ada cara untuk memblokirnya, menendangnya keluar adalah opsi B. Ini adalah rencana Zuo Fan yang dibuat sejak dia mendengar kondisi babak ketiga. Karena ronde ini didasarkan pada kecepatan, memotong kecepatan Kut Lama akan mempersulitnya untuk memasuki final. Dengan senyum jahat, Zuo Fan menyaksikan Vicious Spill King. Yang terakhir sudah ditipu, jadi mengapa dia terus memperhatikan bocah itu? Dia akan secepat yang dia bisa untuk menyelesaikan pemurnian. Dan memang, alkemis terbaik di Kekaisaran bukanlah orang yang mengecewakan, mempercepat prosesnya seperti peluru. Dalam beberapa napas, dia selesai dengan menyempurnakan bahan-bahannya. Selanjutnya adalah membentuk pil. Mengangkat alis, Zuo Fan sama sekali tidak khawatir. Ada beberapa hal yang meskipun orang tahu mereka salah, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Karena mereka masih tertarik pada hal-hal itu, dan Vicious Spill King tidak terkecuali. Ahehehem. Zuo Fan terbatuk ringan. Penatuaian, saya melihat bahan-bahan pil Anda dan memutuskan untuk memberitahu Anda rahasia cakar naga raungan surga ke-9 yang saya gunakan di babak kedua. Telinganya bergejolak tanpa sepengetahuannya, meskipun mengetahui itu adalah salah satu taktik Zuo Fan, meskipun yakin bahwa rahasia ini palsu. Tidak peduli seberapa buruk kelihatannya, dan rasanya, godaannya terlalu besar. Dia ingin tahu lebih banyak tentang keterampilan pemurnian ajaib seperti itu, terutama karena dia adalah seorang alkemis. Dia hanya menghela nafas dari membentuk-bentuk pil tetapi sekarang prosesnya dihentikan. Kecepatannya sekarang berada di bawah kendali penuh Zuo Fan. Tertawa di dalam, Zuo Fan masih memasang wajah serius. Oh, sesuai namanya, ia memiliki naga dan cakar di dalamnya. Jadi tanganmu juga harus berbentuk cakar naga. Betapa banyak banteng yang jelas. Vicious Spill King jelas tentang skema Zuo Fan dan tidak mau mendengarkan, tetapi dia hanya menyalahkan telinganya karena mengkhianatinya. Namun, mendengar penyebutan sebuah rahasia, dia berhenti untuk mendengarkan lebih dekat. Tapi apa yang sampai ke telinganya tidak lebih dari pembicaraan dangkal dari Zuo Fan. Dia merasa ingin menangis, sangat menyedihkan sehingga dia ingin memotong telinganya. Tanpa pilihan, dia menoleh ke Xiaoya dan mengoceh seperti anak kecil kepada gurunya. Hakim, bocah ini mengganggu pemurnianku. Apa, Grandmaster Song menghalangimu? Bagaimana? Xiaoya tampak skeptis. Dengan wajah merah, Vicious Spill King menggertakkan giginya. Bocah itu terus berkeliaran di telingaku dan mengalihkan perhatianku. Keheningan mengikuti di seluruh arena, lalu tak lama kemudian diikuti oleh tawa riuh. Fitur terpenting seorang alkemis adalah keadaan pikirannya. Alkemis macam apa Anda untuk mengacaukan pemurnian Anda dari beberapa kata? Bagaimana Anda menjadi alkemis terbaik di Kekaisaran? Semua orang melihat keluar dengan senyum mengejek. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mereka bisa tahu kata-kata Zuo Fan mengejutkan? Dia tidak ingin mendengarkan, tetapi telinganya sama sekali bukan masalah. Semua orang akan merasakan hal yang sama jika mereka menggantikannya. Semakin dia mendengar tawa gila, semakin merah Vicious Spill King. Wajahnya benar-benar tertutup lumpur. Kelopak mata Xiaoya berkedut dan mengutuk. Penatuaian, kamu bukan anak kecil. Mengapa Anda mengeluh kepada saya tentang masalah sederhana seperti itu? Ya, kami hanya mengobrol dan saling mengenal. Mengapa Anda harus keluar dan mengadu? Zuo Fan suka membuat gunung dari sarang tikus tanah dan bercanda. Ini membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Mendapatkan kemarahannya di bawah kendali setelah beberapa napas, Vicious Spill King berteriak pada Xiaoya. Gadis, bukankah kamu seorang hakim? Apakah kamu peduli? Kenapa kamu tidak menendang bocah ini keluar? Baik, aku peduli, oke. Xiaoya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terkikik meminta maaf kepada Zuo Fan. Grandmaster Song, saya menghargainya jika Anda mau berbicara dengan penatuaian saat dia memurnikan. Mengapa tidak datang ke sudut tamu untuk minum? Mengangkat alis, Zuo Fan berkata, baiklah, aku akan mendengarkan dan tidak akan bicara. Sesuai dengan kata-katanya, bibir Zuo Fan tersegel. Kemudian, detik berikutnya, Vicious Spill King menemukan dunia di sekitarnya menjadi sunyi dan berbalik untuk melihat pesaing lainnya. Sebagian besar dari mereka mencapai langkah untuk menyelesaikan pil mereka sementara dia hanya pada fase pencetakan. Dia mempercepat sekaligus dan mengumpulkan semua campuran halus ke satu tempat dan mengambil bentuk akhir dari pil. Pil kelas 5, selesai. Teriakan lain, finalis lain. Secara total, ada 7 yang memenuhi syarat untuk putaran pil King. Vicious Spill King menyeka keringat dingin dari alisnya dan bergegas untuk menghabiskan pil itu. Meskipun kekhawatiran tidak meninggalkannya sehubungan dengan bocah tertentu, takut dia mungkin merencanakan sesuatu. Selama sisa proses, dia membagi perhatiannya pada setiap gerakan Zuo Fan, yang pada titik ini, berada pada perilaku terbaiknya, seolah-olah dia mengabaikan pemikiran untuk menggagalkan kemajuan Yan Song.
Bocah ini berpura-pura lagi. Terakhir kali, Anda membuat saya keluar dari kecerobohan, tapi kali ini, saya akan berjaga-jaga. Semakin Hajingan ini merasa nyaman, semakin yakin dia menungguku untuk menunjukkan kesalahan sekecil apapun. Menyipitkan mata, Vicious Pilking tertawa dingin di dalam, sementara sanubarinya juga tegang. Kamu tidak akan mendapatkanku untuk kedua kalinya. Hakim, saya sudah selesai. Teriakan lain menandai perebutan tempat ke-8 final. Vicious Pilking menarik napas dalam-dalam dan bekerja keras untuk tetap tenang sambil memantapkan nyala api di tangannya. Waktu yang begitu genting membutuhkannya untuk tenang dan tenteram. Melihat pil di tangannya telah terbentuk, Vicious Pilking menggertakkan giginya dan mengerahkan 120% kemampuannya. Ini adalah momen penting dan gagal bukanlah pilihan. Zuo Fan yang diam dan tidak bergerak memandang curiga pada sifatnya yang berhati-hati dalam membuat pil. Segera, dia mencapai langkah terakhir. Yang tersisa hanyalah menyalakan api dan memadatkan pil. Meskipun dia mulai mengingat bersin Zuo Fan dan terlalu berhati-hati dengan gangguannya, dia tidak bisa dikalahkan untuk kedua kalinya dengan trik yang sama. Vicious Pilking tiba-tiba berteriak di dalam, dan nyala api menjulang. Pada saat yang tepat ini, suara mimpi buruk datang lagi. Acuh! Hati Vicious Pilking menangkap dan menjentikkan lengan bajunya untuk melindungi nyala api sambil juga memunggungi Zuo Fan. Tapi ketakutan ini mengguncang fokusnya dan nyala apinya bergetar. Untungnya, dia adalah seorang alkemis veteran dan menstabilkan keadaan pikirannya dalam sekejap, mencegah pilnya hancur lagi. Mendesah lega, Raja Pil Vicious menyeka keringatnya dan berbalik untuk melihat Zuo Fan. Hanya untuk menemukan orang tersebut bersin ke arah lain dan menggosok hidungnya seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat tampang kakek tua itu, Zuo Fan balas menatapnya dan mengutuk. Apa yang kau lihat? Aku benar-benar tidak mengganggumu. Tergagap, Vicious Pilking sangat marah, tetapi tidak ada kata yang keluar. Anda tidak perlu berbicara dengan mengganggu saya. Kehadiranmu sudah cukup melecehkan. Vicious Pilking tiba-tiba merasa sangat lelah. Bukan dari tubuh, tetapi dalam pikiran. Dia telah berada di bumi ini selama bertahun-tahun tetapi dia tidak pernah kelelahan seperti sekarang. Siapa yang bisa melalui proses pemurnian dengan saraf yang terentang lebih kencang daripada biola? Namun, dia harus mengakui satu hal. Belum pernah dalam hidupnya ada orang yang bertindak seperti yang dilakukan Zuo Fan. Melihat rasa malu tuannya, Yan Fu terkejut. Tidak pernah ada waktu ketika tuannya yang kejam didorong kembali lagi dan lagi. Beralih ke tempat pertama, dia melihat Zuo Fan dengan senyum samar, dan hatinya dingin karena alasan yang tidak diketahui. Tao dan Yang melihat Yan Song cemberut dan mau tidak mau menjadi lebih ceria. Chu Qingcheng melihatnya dipermainkan oleh Zuo Fan dan matanya bersinar dengan kasih sayang. Orang-orang di teras sudah tertawa terbahak-bahak. Yan Song telah menjadi wabah literal di 7 rumah, tetapi sekarang, dia digantikan oleh seorang pemula. Satu tidak bisa membantu tetapi menikmati saat ini. Satu hal yang jelas sekalipun. Bocah itu tidak biasa. Jika ada yang menggantikannya, mereka sudah lama gagal total. Pada akhirnya, hanya iblis ini yang pernah mengalahkan Vicious Pilking. Mereka menghela nafas. Yan Song jahat melampaui kata-kata dan hanya seseorang yang lebih jahat darinya, iblis sepertinya, yang bisa menyelesaikan Raja Pil Vicious ini. Huang Pu Qingyun dan anak buahnya di Tribun Timur menyaksikan Vicious Pilking yang ketakutan dengan gentar. Jika sekantong tulang tua ini kalah, akar bodi akan lepas dari genggamanku. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking menyaksikan pil yang hampir selesai dan bekerja keras untuk menenangkan pikirannya. Dia tahu apa yang dipikirkan semua orang yang membuat pertarungan ini sama pentingnya baginya seperti halnya bagi Zuo Fan. Jika Zuo Fan kalah, kepalanya akan berguling. Jika Vicious Pilking kalah, tidak hanya namanya akan terseret melalui lumpur, Regent Estate akan memberinya murka yang tak ada habisnya. Mata Vicious Pilking menyipit dan menyalakan api di tangannya. Pil jelajah di dalam nyala api juga menyala dalam cahaya yang aneh. Mata Vicious Pilking bersinar dan mulutnya terangkat dengan harapan. Hampir sampai, tinggal sedikit lagi dan aku selesai dengan pemurnian yang melelahkan ini. Putaran sialan ini sangat melelahkan. Bam! Sebuah suara besar muncul tiba-tiba. Vicious Pilking tersentak dan nyala apinya yang menjulang bergetar dan meledak. Vicious Pilking bahkan tidak memperhatikan janggut dan alisnya yang hangus karena pil yang hampir selesai sekarang menjadi sampah. Vicious Pilking menjadi kaku dan menatap ke angkasa. Dia berbalik untuk melihat dari mana suara itu berasal. Zuo Fan menggaruk kepalanya malu dengan senyum gagah. Hehehe, maafkan aku. Aku hanya tidak bisa menahannya dan kentut. Apakah itu terlalu keras? Ses. Vicious Pilking tidak bisa berhenti gemetar. Dia menyaksikan Zuo Fan yang berseri-seri dengan janggut hitamnya yang tertiup angin, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun dari kemarahan yang dia rasakan. 143. Hahaha, sial. Aku mengagumi bocah ini. Di teras, Xie Tian yang menamparkan meja sambil tertawa terbahak-bahak.
Kemanapun Anda pergi di Kekaisaran Tianyu, semua yang Anda dengar tentang Vicious Pill King adalah seberapa kuat dan berpengaruhnya dia. Tapi ketika dia ada di sini, dia benar-benar direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Lihat dia hampir menangis, sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia sangat menyedihkan, aku bahkan kasihan padanya. Bocah ini tidak manusiawi. Bagaimana dia bisa seperti ini kepada orang yang lebih tua? Hahaha. Xie Tian yang mengutuk Zuo Fan sambil juga tertawa. Tatapan Long Jiu dan Jian Sui Feng bertemu dan tersenyum. Tetapi ketika mereka melihat kembali ke Zuo Fan, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Long Jie dan Long Kui malah merasa semakin rumit. Mereka seumuran dan bahkan berasal dari salah satu rumah terbaik di Tianyu, tetapi mereka hanya menjadi peran pendukung bagi para tetua di rumah mereka. Sementara Zuo Fan, seorang pelayan dari klan kelas 3, bertarung 1 lawan 1 dengan yang paling terkenal di Kekaisaran, dan bahkan mendapat keuntungan dalam hal itu. Mengapa kesenjangan begitu besar ketika mereka berasal dari generasi yang sama? Peony Overseer dan Iris Overseer menyaksikan sosok kurus yang memegang kendali penuh atas seluruh situasi dengan takjub, mereka bahkan tidak bisa berbicara. Keduanya merasakan kekejaman dan pengkhianatan Vicious Pill King di kulit mereka sendiri. Namun, mereka tahu, bahkan seluruh Drifting Flowers Edifice tidak cukup untuk mengalahkannya. Namun hari ini, kakek tua itu seperti boneka yang dimainkan oleh pemuda misterius ini hingga kelelahan. Sosoknya yang malang, bahkan tidak bisa menangis, adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah diyakini oleh kedua wanita itu. Apakah ini Vicious Pill King yang kejam dan jahat yang sama? Menelan datar, para pengawas saling mengawasi, tetapi pengawas Iris, pada akhirnya, yang berjalan ke Long Jiu. Paman Jiu, berhenti bersikap samar dan beritahu kami siapa Song Yu palsu ini. Tuan muda klan mana dia? Atau apakah dia seorang murid dalam dari sebuah sekte? Mengelus jenggotnya, Long Jiu menggelengkan kepalanya, matanya bingung. Klan. Hahaha, klannya tidak lebih dari kunang-kunang. Adapun sekte, saya tidak pernah mendengar ada yang disebutkan. Singkatnya, bocah ini adalah satu teka-teki besar. Bahkan Paman Jiu pun tidak tahu. Pengawas Peony terkejut ketika dia bergegas. Lalu mengapa kamu begitu percaya padanya? Percaya? Bermimpi. Xie Tian yang mendengus. Dari semua orang yang kupercaya, dia sama sekali tidak ada di antara mereka. Tak satu pun dari Anda tahu sifat aslinya. 1 detik dia berteman dengan Anda, dan di detik berikutnya, dia menyingkirkan Anda, mengubah nada lebih cepat daripada yang Anda bisa membalik halaman. Jika Anda menaruh kepercayaan Anda padanya, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana atau mengapa Anda mati. Ini membuat Xie Tian yang mengingat sesuatu dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu tidak bisa membayangkan pria yang lebih kejam dan lebih jahat di dunia ini. Saya ingat seringai merendahkan ketika dia menjual Ning'er dan itu membuat saya merinding bahkan sekarang. Hati mereka bergetar, para pengawas melihat Xie Tian yang jujur. Tetapi jika pria ini adalah monster seperti itu, mengapa Long Jiu dan yang lainnya begitu menghormatinya? Xiao Dan kesal dengan deskripsi Xie Tian yang tentang Zuo Fan dan menyala. Kamu terus mengatakan suamiku adalah temanmu, tetapi mengapa mengutuknya di belakang dan bahkan menyebutnya pengkhianat? Aku, mengutuk, hahaha, begitulah kenyataannya. Dan dia juga tidak akan menyangkalnya. Xie Tian yang tertawa. Tetapi jika ada satu hal yang saya kagumi tentang dia, itu adalah kemunafikannya. Lalu kenapa kalian semua masih berteman dengannya? Tanya pengawas Peony bingung. Mereka semua mulai tertawa. Bagaimana tidak? Pengawas Iris benar-benar bingung. Tak satu pun dari mereka yang dengan jelas mempercayainya dan bahkan mengatakan dia lebih buruk daripada manusia, tetapi mengapa mereka begitu bergantung padanya? Seperti teman sejati, meninggalkan dia yang bertanggung jawab atas segalanya. Bukankah ini kontradiksi? Tampaknya melihat keraguannya, Xie Tian yang tersenyum. Pengawas Iris, kekaguman dan kepercayaan adalah hal yang berbeda. Dia bukan teman yang layak dipercaya, tapi dia adalah saudara yang bisa dipercaya. Dan itu karena kekuatannya. Xie Tian yang menunjuk ke Raja Pil Vicious yang malang. Katakan padaku, jika bukan karena teman kita yang tidak dapat dipercaya, bagaimana kamu akan berurusan dengan kakek tua itu? Dengan gemetar, para pengawas sekarang mengerti apa yang dia maksud. Bukan karena pemuda misterius ini layak dipercaya untuk menempatkan nasib Drifting Flowers Edifice di tangannya. Itu karena tidak ada orang lain untuk pekerjaan itu. Bersantai di kursi batunya, tatapan Xie Tian yang melunak ketika dia menatap Zuo Fan. Apakah kamu tahu mengapa kamu memiliki kepercayaan seperti itu pada teman yang tidak layak? Karena dialah satu-satunya yang pantas mendapatkannya. Tanpa dia, saya akan kehilangan orang yang saya cintai. Saya percaya saya tidak dapat membalas budi ini selama saya hidup. Inilah mengapa saya berbicara tanpa ragu-ragu di pesta itu dan menempatkan Sword Markis Abode dalam bahaya demi Drifting Flowers Edifice. Ini sangat mengejutkan kedua pengawas.
Sekarang terungkap bahwa SWOT Marquis Abode dan Violet Dragon Pavilion tidak membantu mereka karena Drifting Flowers Edifice, tetapi karena bocah itu meminta mereka. Mereka mulai tertawa sedih. Salah satu dari 7 rumah mulia, Drifting Flowers Edifice, dengan sejarah lebih dari 1 milenium, telah kehilangan reputasi karena anak sembarangan. Jika nenek tahu ini, dia akan langsung pingsan sekarang. Di tempat pertama, Zuo Fan bersin tanpa alasan atau alasan. Menggosok hidungnya, Zuo Fan mengutuk di dalam, siapa yang berbicara di belakangku. Dia melihat Vicious Pilking menatap kosong, pasti orang tua ini mengutukku dalam pikirannya. Jangan khawatir sekarang, aku akan segera memiliki hidupmu. Mata Zuo Fan bersinar dengan niat membunuh. Tapi kali ini, lelaki tua itu tidak bersalah. Sejak kekalahannya di ronde kedua, karena kecemasan, kecuali perasaan marah, dia bahkan tidak berani mengutuk Zuo Fan dalam pikirannya. Semua yang memasuki babak ketiga adalah Grandmaster Alkimia yang terkenal. Dia mungkin tidak mencapai level Vicious Pilking, tetapi dia memiliki keterampilan pemurnian untuk menebusnya. Setelah satu kegagalan, Yan Song masih bisa mengejar. Tapi sekarang, dia tertinggal terlalu banyak dan tidak ada harapan untuk kembali. Dia sekarang mulai benar-benar panik tetapi semakin gelisah hatinya, semakin dia tidak bisa memikirkan jalan keluar. Zuo Fan tertawa dingin di dalam, setelah meramalkan ini. Faktanya, 2 kegagalan terjadi sesuai dengan rencana Zuo Fan, tepat ketika mereka akan selesai disempurnakan. Ini juga berhasil membuatnya menghabiskan sebagian besar waktunya. Bahkan jika dia tidak ikut campur dalam pemurnian ketiganya, Raja Pil Vicious masih tidak akan berhasil. Terus terang, Vicious Pilking kalah di ronde ketiga, tetapi yang lebih penting, dia dimainkan seperti biola oleh Zuo Fan. Mata Tao Dan yang berkilat gembira. Dia tidak akan pernah mengira Zuo Fan mampu membuat Vicious Pilking dikeluarkan dari kompetisi. Sekarang, terlepas dari siapa dari keduanya yang menang, Body Root akan tetap bersama Drifting Flowers Edifice. Chu Qingcheng menemukan Zuo Fan semakin disukainya. Untuk mengambil kata-kata Xiao Dan sebelumnya, suami ini jauh lebih kuat dari yang terakhir. Vicious Pilking tiba-tiba menutup wajahnya. Dia mengambil 8 jarum perak dengan tergesa-gesa dan menancapkannya di kepalanya. Acu poin jarum perak, Zuo Fan mengangkat alis dan tersenyum. Orang tua itu ingin menutup pendengarannya dan menghindari gangguan apapun. Kenapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Aku benar-benar tidak perlu ikut campur karena Anda sudah selesai. Tapi Vicious Pilking menyalakan api di tangannya dan memasukkan bahan-bahannya. Pil kelas 5, selesai. Dan teriakan lain datang, menandai finalis ke-9. Sisanya juga bekerja keras. Paling lambat dibutuhkan sekitar 3 menit. Sedangkan yang tercepat sekitar setengah menit. Orang bodoh tua ini sudah selesai. Zuo Fan tertawa dingin sementara alkemis lainnya semakin bersemangat. Ini adalah kesempatan mereka, mungkin satu-satunya dalam hidup mereka, untuk mengalahkan Vicious Pilking. Tiba-tiba, panah darah diludahkan Vicious Pilking ke api dan api menjulang setinggi 10 meter, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, semua bahan dihaluskan. Zuo Fan menyipitkan mata, orang tua ini sangat serius memasuki final bahkan untuk menggunakan esensi darahnya. Sayang sekali, bahkan ini tidak bisa membuat pil tepat waktu. Kemudian panah darah lain diludahkan dan Vicious Pilking bergegas membuat tanda meskipun ada darah di sekitar mulutnya. Dalam sekejap, darah berubah menjadi bentuk pil dan ramuan yang dihasilkan dari bahan-bahan halus masuk ke dalam. Sebuah teriakan kemudian, api Vicious Pilking tumbuh lebih besar, dan pil darah berkilau keluar sambil memancarkan energi padat. Vicious Pilking mengambil pil itu dan berteriak, "Pil kelas 5, selesai. Pil kelas 5, selesai." Pada saat yang hampir bersamaan, teriakan lain bergema. Xiaoya menatap keduanya dan datang ke Vicious Pilking yang selesai lebih dulu dan mengangguk setelah memeriksa pil. Pil kelas 5 rendah Elder Yan selesai. Dia masuk final. Dia sedang menarik jarum perak terakhir ketika dia mendengarnya. Vicious Pilking menghela nafas dan bergoyang. Tapi ini tidak menghapus kelegaan di wajahnya. Dari wajahnya yang pucat, Zuo Fan tahu dia merusak vitalitasnya. Dia mungkin telah memenuhi syarat, tetapi sekarang dia tidak bisa memperbaiki lagi. 144. Karena 10 finalis telah diputuskan, sisanya akan tersingkir. Bahkan tidak melihat pil alkemis yang selesai dari dekat setelah Vicious Pilking, Xiaoya berteriak. Hal ini menyebabkan kegemparan, yang lahir dari kebingungan, ketika salah satu memprotes. Bukankah seharusnya ada 20? Kenapa hanya 10? Menatap dingin pada pembicara, Xiaoya dengan datar menjelaskan. Saya tidak pernah mengatakan akan ada 20. Hanya kebetulan ada 20 kuali teratas yang disiapkan. Kata-katanya membuat mereka merenung, membuat mereka menyadari prasangka mereka yang salah. Di awal pertemuan, juri tidak pernah menyebutkan berapa banyak yang akan masuk final dan baru memulai kompetisi.
Tapi, karena ada 20 tempat teratas yang menonjol dari yang lain, mereka menerima begitu saja. Menyadari kesalahan mereka sendiri, para alkemis menghela nafas dalam penyesalan, terutama angkatan kedua dari 10. Mereka secara keliru berasumsi bahwa ada banyak waktu dan tidak memberikan segalanya, menyia-nyiakan peluang mereka. Tak satu pun dari mereka menganggap bahwa ini sengaja dibuat oleh Drifting Flowers Edifice. Seorang alkemis yang tidak berusaha untuk mencapai puncak, tidak layak untuk memenuhi syarat. Kecuali tentu saja, dia seperti Zuo Fan, dengan banyak keterampilan di gudang senjata mereka. Bagaimanapun, adalah praktik universal untuk membengkokkan aturan dan moral dalam profesi apapun dan membiarkan yang kuat masuk. Tunggu, alkemis yang selesai setelah Vicious Pilking meneriakkan perbedaan pendapatnya. Dia diintimidasi oleh Vicious Pilking tetapi segera menenangkan hatinya saat dia menyatakan ketidaksenangannya. Hakim, pil saya adalah pil kelas 5 teratas sementara Elder Yan adalah pil kelas 5 rendah. Kami juga selesai berdekatan. Alasan menentukan bahwa tempat ke-10 seharusnya menjadi milikku. Diam. Zuo Fan lah yang mendahului Xiao Ya. Matanya yang dingin menatap tanpa belas kasihan. Apakah kamu tuli? Putaran ini didasarkan pada kecepatan, bukan kualitas. Inilah yang Anda dapatkan ketika Anda bahkan tidak dapat memahami apa yang dituntut dari Anda. Wajah apa yang bisa Anda harapkan ketika Anda menggonggong seperti anjing? Lupakan siapa yang pertama atau terakhir. Jika orang tua ini selesai pada saat yang sama dengan Anda, dia masih menjadi orang yang memenuhi syarat sejak dia berteriak lebih dulu. Semua alkemis terkejut. Vicious Pilking dan Grandmaster Song berada dalam pertempuran hidup dan mati. Grandmaster Song tidak akan ragu dengan melompat kegirangan jika dia bisa menendang kambing tua itu keluar. Mengapa Grandmaster Song berbicara untuk lawannya? Mereka bingung dan begitu juga orang-orang di teras. Bahkan Vicious Pilking menatap Zuo Fan dengan tatapan tajam. Tao dan Yang memperhatikan dengan cemas dari samping. Mengapa bocah ini membelanya ketika dia bekerja sangat keras untuk mengusirnya sebelumnya? Chu Qingcheng juga tidak mengerti, mata malaikatnya tertuju pada sosoknya. Di bawah perhatian penuh semua orang, Zuo Fan mendengus dan mengambil sikap sombong dalam mencaci maki. Saya tahu persis apa yang Anda pikirkan. Memang, Anda benar-benar ingin menendang orang tua ini keluar. Tapi dia menggunakan esensi darah untuk memurnikan pil, 2 kali, memotong hampir setengah dari hidupnya untuk akhirnya memenangkan tempatnya. Dan belum lagi berani melalui skema saya. Namun meski begitu, saya masih akan memenangkan putaran Pilking. Sementara itu, saya tidak akan membiarkan orang bodoh tua ini gagal karena ocehan yang tidak berarti. Itu akan menjadi aib bagiku sebagai seorang alkemis. Arena menjadi hening. Kemudian, tepuk tangan meriah mendominasi udara, dengan mata memuja diarahkan ke Zuo Fan. Sekarang ini adalah suasana seorang sarjana sejati. Terbuka, jujur, dan memiliki bantalan yang luar biasa. Bahkan Vicious Pilking mulai merasakan rasa hormat terhadap Zuo Fan. Dia menggerakkan tangannya yang layu dan perlahan bertepuk tangan. Tao dan Yang menghela nafas, tetapi merasa cukup sombong. Bocah ini jahat dan kejam saat dibutuhkan dan jujur saat keadaan menuntutnya. Ini adalah pria sejati, seorang suami yang layak untuk gadis itu. Hati Chu Qingcheng meledak dengan cinta. Xiao Dan sudah lama senang karena dia gemetaran. Mustahil baginya untuk tidak memuja pria pemberani seperti itu. Xie Tian Yang dan yang lainnya mengangguk kagum. Zuo Fan tercela, benar, tidak bermoral, juga benar, tetapi tidak jahat. Dan sifat jahatnya dianut oleh karakternya yang mendominasi, membuatnya menjadi anti-hero. Pria ini adalah pria yang berambisi, mirip denganku. Di tribun timur, Huangpu Qingyun menghela nafas dengan ratapan. Yang lain memandangnya lalu saling memandang dalam diam. Akhirnya, Lin Xitian yang berbicara. Tuan muda kedua, Anda menyukai anak itu dan ingin mempekerjakannya. Sama sekali tidak. Dia menjabat tangannya. Mata Huangpu Qingyun berkelebat dengan niat membunuh. Sebuah gunung terlalu kecil untuk 2 harimau. Dengan ambisinya, dia tidak akan berkenan untuk melayani di bawah orang lain. Dia harus ditangani dengan cepat. Apakah saya mendapatkan akar bodi atau tidak, dia harus menemui ajalnya hari ini. Huangpu Qingyun mengepalkan tinjunya, sikap keseriusannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah firasat baru saja menyerangku. Dia harus mati di sini, hari ini, atau Regent Estate akan memiliki musuh bebuyutan. Hati anak buahnya bergetar. Regent Estate adalah rumah terkuat dan tidak akan menunjukkan rasa takut bahkan ketika dicocokkan dengan 6 lainnya. Mengapa tuan muda kedua mengevaluasi anak klan tingkat ketiga ini dengan sangat tinggi? Tidak peduli seberapa hebat bakat dan keterampilannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Regent Estate. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa anak buah Regent Estate paling ahli dalam merebut hati rakyat. Jika Huangpu Qingyun mengambil keputusan tegas mengenai nasib anak itu berbicara tentang kemungkinan ancaman yang bisa berkembang menjadi Zuo Fan dan membahayakan Regent Estate. Orang-orang itu berbalik untuk menonton Zuo Fan dengan tatapan yang dalam.
Hanya Lin Zitian, bagaimanapun, yang tidak peduli saat dia tersanjung. Hahaha, tuan muda kedua terlalu banyak berpikir. Seorang anak nakal klan tingkat ketiga, terlepas dari apakah dia tahu beberapa keterampilan pemurnian kuno atau jika dia bahkan seorang alkemis kelas 7, ini hanya terbatas pada alkimia. Dia tidak bisa. Tatapan tajam Huang Pu Qingyun membentaknya. Lin Zitian berhenti dengan menggigil. Aku akan mengatakannya lagi, anak ini harus mati hari ini. Mata Huang Pu Qingyun bersinar dengan keyakinan mutlak. Yang lain belum pernah melihatnya begitu bertekad. Mereka hanya bisa mengangguk, karena mata masing-masing melintas dengan resolusi mereka sendiri. Di arena, alkemis yang tidak puas menangkupkan tangannya karena malu. Grandmaster Song memang benar, saya tidak pernah memiliki hak untuk memasuki tempat ke-10. Tolong maafkan kata-kata saya yang ceroboh. Setelah melihat cara yang mengesankan dari Grandmaster Song, aku merasa malu pada diriku sendiri. Pria itu membungkuk dalam-dalam kepada Zuo Fan dan pergi dengan kepala tertunduk. Ini mendapat lebih banyak rasa hormat dari orang banyak. Pria itu berada di peringkat ke-13 di Kekaisaran dalam alkimia, yang dikenal suka mengotak-atik apa saja. Namun orang yang sama tunduk dengan sukarela. Grandmaster Song memiliki kedudukan moral yang sempurna. Zuo Fan akan tertawa terbahak-bahak jika dia mendengarnya. Moral adalah sifat yang paling tidak cocok untuknya. Lebih akurat menyebutnya sebagai sosok yang kejam, mengalahkan orang lain agar tunduk dengan kekuatan daripada alasan. Xiaoya membungkuk sebagai penghargaan kepada Zuo Fan. Dia pertama kali membencinya, kemudian terkejut olehnya, dan sekarang datang untuk menghormatinya, dengan sesuatu yang lain bercampur di dalamnya. Zuo Fan tidak memiliki pengalaman di bidang ini untuk menangkap sinyal halus ini. Namun, Chu Qingcheng adalah orang yang selalu mengikuti kata hatinya. Karena itu, dia segera memperhatikan sinyal-sinyal ini dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Suami yang luar biasa tidak selalu merupakan hal yang baik. Terlalu banyak mata akan tertuju padanya. Kepada semua Grandmaster yang telah memasuki babak Pilking, selamat. Kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta paling berharga dari Drifting Flowers Edifice, item spirit kelas 9, Body Root. Xiaoya tersenyum. Saya meminta semua orang pindah ke tempat masing-masing. 8 alkemis terakhir mulai bergerak secara berurutan. Kemampuan mereka dalam alkimia sangat jelas tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Hanya Vicious Pilking yang jatuh dari posisi kedua ke posisi ke-10 di bawah pelecehan tanpa henti Zuo Fan. Hei, orang tua, menyerah. Tao dan Yang merasa sangat senang akhirnya bisa mendahului orang tua itu untuk sekali ini. Terkekeh, Vicious Pilking memelototinya dan mendengus. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Bukan kamu yang melakukannya. Vicious Pilking memandang Zuo Fan, sekarang dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama beberapa dekade. Berat, aku tidak ada bandingannya dalam alkimia sepanjang hidupku. Tapi hari ini, hahaha. Saya telah melakukan perjalanan benua tanpa pengawasan selama beberapa dekade dan tidak sekalipun saya menemukan satu yang layak dikagumi. Tapi hari ini, hahaha. Tertawa, Vicious Pilking perlahan berjalan ke tempat barunya namun suaranya masih jelas. Berat, kita akan memiliki pertempuran sejati hari ini dan melihat siapa yang akan menjadi alkemis terbaik di Kekaisaran. Sok meliputi kerumunan. Vicious Pilking arogan yang tidak melihat siapapun sebagai tandingannya, bahkan pemimpin Regent Estate, hanya mengakui seseorang. Di permukaan, dia mungkin tampak seperti dia peduli dengan Regent Estate. Namun, jauh di lubuk hatinya dia masih tidak peduli tentang mereka. Dia adalah alkemis pertama di Kekaisaran dan memiliki kesombongan. Namun, kali ini, dia bertemu lawannya. 3 kali mereka mengadu, 3 kali dia gagal. Dia tidak pernah menderita kekalahan yang begitu menyedihkan dalam hidupnya. Namun, sekarang, dia jauh dari marah, tetapi cemburu. Seolah-olah dia kembali ke masa jayanya, dipenuhi dengan rasa haus akan pertempuran. Tao dan Yang terkejut, merasa bahwa dia sedang melihat Vicious Pilking di masa lalu. Dia tersenyum dan berkata kepada Zuo Fan, "Nak, orang bodoh tua itu sudah menganggapmu sebagai lawannya. Ini adalah persetujuannya dari Anda." "Cih, sejak kapan aku benar-benar membutuhkan persetujuannya?" Nada suara Zuo Fan dipenuhi dengan dingin. "Orang tua bodoh, kamu kehilangan hampir setengah dari hidupmu di babak terakhir. Pertahankan ini di babak berikutnya dan Anda akan jatuh. Hidupku adalah milikku sendiri. Hari ini, aku akan menang melawanmu." Vicious Pilking menjabat tangannya dan berbicara dengan tegas. Mengangkat alis, Zuo Fan mulai mengevaluasi kembali orang tua bodoh itu. Vicious Pilking tidak lagi memiliki cara yang kejam dan jahat dari sebelumnya, tetapi membawa Grandmaster Alkimia sejati. 145. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Hati-hati dengan lukamu. Setelah mengubah tempatnya, Yan Fu bergegas ke Vicious Pilking dan menatapnya dengan khawatir. Namun, Vicious Pilking bahkan tidak mengakui kehadirannya. Bam!
Vicious Pilking menamparkan wajahnya tiba-tiba, membuatnya terkapar sejauh 3 meter saat dia menyala. Kamu berani menyelesaikan sebelum tuanmu. Apakah Anda tidak melihat seberapa dekat saya untuk tidak memasuki final? Maafkan aku, Tuan. Saya salah. Saya tidak akan pernah mempertimbangkan mungkin bagi bocah itu untuk. Yan Fu merangkak dengan cemberut ke Vicious Pilking tetapi kata-kata yang terakhir tersangkut di tenggorokannya. Menyipitkan mata, Vicious Pilking berbicara dengan dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Bahwa bocah itu mempermainkanku dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak pernah. Yan Fu menunduk, berkeringat deras. Menggelengkan kepalanya, Vicious Pilking berkata. Apa yang tidak pernah? Ya, saya memang dipermainkan seperti biola. Baik dalam alkimia atau skema, saya gagal di kedua akun. Apakah ada yang salah dengan mengatakannya? Bahkan bocah itu mengakui dia tidak bisa mengusirku. Rencananya gagal. Jadi apa yang bisa saya, dalam keadaan menyesal saya, tidak berani mengakui. Yan Fu terkejut. Dia mendongak ketakutan ketika dia bergumam. Tuan, mengapa Anda berubah? Aku tidak berubah, hanya kembali. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking menatap jauh dengan mata bersemangat. Tidak jelas apakah dia berbicara kepada dirinya sendiri atau muridnya. Pikiran seorang alkemis harus diarahkan hanya pada alkimia. Sukses dan gagal adalah hal biasa. Itu tidak menjamin untuk menutupinya. Vicious Pilking memandang Yan Fu. Murid, apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu? Karena aku berani menyelesaikan sebelum tuan dan mempermalukanmu. Sebelum Yan Fu bisa menyelesaikannya, Vicious Pilking menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hahaha, untuk masalah kecil itu. Saya hanya menyalahkan Anda karena mengambil tempat dan hampir membuat saya kehilangan kesempatan untuk melawan lawan yang layak. Saya tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu sepanjang hidup saya. Tertawa lagi, Vicious Pilking mengabaikan muridnya dan pergi ke tempat ke-10. Yan Fu terkejut dan menoleh untuk melihat tuannya. Dia merasa tuannya tidak seperti dirinya yang biasanya. Tuannya dulu menekankan hasil di atas segalanya. Pemurnian yang berhasil dihargai, sementara kegagalan, hukuman. Di bawah bimbingan ketat seperti itu, dia berhasil melampaui peringkat Liu Yizhen dan menjadi salah satu dari 5 alkemis teratas di Kekaisaran. Sekarang, tuannya tidak lagi peduli dengan hasil, tetapi memiliki pertandingan yang adil dengan anak itu. Jika anak itu berani mengancam tempat Vicious Pilking sebagai alkemis pertama di Kekaisaran sejak awal, dia pasti sudah lama ditangani. Orang mati, bahkan dengan keterampilan alkimia yang rapi tidak akan mampu menantangnya. Aneh, apakah karena bocah itu baru saja membantu tuanku? Hati Yan Fu dipenuhi dengan pertanyaan. Dia tidak tahu bahwa itu hanyalah seorang pahlawan yang menghormati pahlawan lain. Ketika individu-individu yang tangguh bertarung, mereka mungkin menggunakan skema licik, anjing makan anjing dalam pertempuran, tetapi kemenangan adalah mutlak dan kemenangan, yang brilian. Zuo Fan tidak berhasil mengusir Raja Pil Iblis dan secara terbuka mengakui kehilangannya. Tidak apa-apa jika dia gagal kali ini. Lagi pula, masih ada babak berikutnya, yang ingin dikuasai Zuo Fan. Tetapi dari gosip yang beredar tentang Vicious Pilking, tidak mungkin bagi Zuo Fan. Secara alami, Zuo Fan tidak mengambil hati kata-kata mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini dapat digunakan, tetapi tidak pernah diandalkan. Lagi pula, cara seorang janda yang menyelinap dan jahat selalu menjadi senjata bagi yang lemah dan cemoohan bagi yang kuat. Vicious Pilking merasakan hal yang sama dan sekarang semangatnya tersulut. Dia ingin mengadu Zuo Fan di babak ini dan menang dengan bersih dan sempurna sehingga Zuo Fan tidak memiliki ruang untuk menyangkalnya. Pertempuran antara dua kelas berat ini adalah di bidang alkimia. Namun, itu juga pertarungan sampai mati. Di tribun timur, Huangpu Qingyun menatap Zuo Fan, lalu ke Vicious Pilking. Katakan, bisakah Elder Yan menang? Tentu saja, tuan muda kedua. Lin Zitian melompat masuk sambil terkikik. Penatua Yan kalah di 3 ronde pertama tetapi dari ronde ketiga, bocah itu menggunakan keterampilan pemurnian kuno yang membebani tubuh. Yang terbaik adalah pil kelas 5 sementara Penatua Yan adalah alkemis kelas 7 sejati. Tidak masuk akal jika dia kalah. Aku mengerti. Huangpu Qingyun mengangguk, tetapi kemudian tersenyum. Namun, Penatua Lin, terima kasih telah mengingatkan saya. Anda mengatakan hal yang sama di ronde terakhir, mempertaruhkan kepala Anda pada kemenangan Penatua Lin, dan bagaimana akhirnya? Lin Zitian mengutuk dalam hatinya saat senyumnya membeku. Kapan saya pernah menaruh kepala saya untuk orang-orang seperti orang bodoh tua itu? Bukankah kamu yang menuntutnya? Satu-satunya pilihannya adalah menyimpan kata-kata itu untuk dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya dengan senyum cerah. Tertawa, Huangpu Qingyun berkata, ngomong-ngomong, aku tidak mengharapkan apapun dari lelaki tua itu. Kekalahan di babak pertamanya bisa dikatakan karena trik bocah itu. Tapi dia gagal di ronde kedua karena kencing.
Huangpu Qingyun menggelengkan kepalanya tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak ketika dia mengingat penampilan Yan Song yang menyedihkan seolah-olah dia menelan seekor lalat. Baiklah, anggap saja anak itu cukup mampu. Tapi ronde ketiga, Bersin dan Kentut melemparkannya kembali ke posisi ke-10. Apakah ini masih karena keterampilan luar biasa anak itu? Tuan muda kedua, Yan Song biasanya pria yang kejam dan pendendam. Tetapi gagal ketika itu paling penting, membuatnya tidak layak memikul tanggung jawab yang berat. Penatua kelima melangkah maju dan mulai melemparkan batu ke Yan Song. Huangpu Qingyun mengangkat alis. Penatua Lin, apa yang harus Anda katakan? Lin Zitian ragu-ragu. Tuan muda kedua jelas kesal atas kegagalan Yan Song, tetapi dia selalu membela orang tua itu dan nasib mereka terikat. Jika dia seorang pengkhianat sekarang, bukankah tuan muda kedua tidak akan pernah mempercayai kata-katanya lagi? Lin Zitian menggertakkan giginya. Karena aku salah dari awal, maka aku akan tetap seperti itu sampai akhir. Saya harap ini akan menjadi kesempatan bagi saya dan orang tua itu. Dia berkata, Tuan muda kedua, tolong santai. Penatua Yan bukan satu-satunya yang bersalah, karena lawannya terlalu jahat. Di babak Pilking ini, persyaratannya pasti di atas kelas 5 dan anak itu tidak akan menang tidak peduli seberapa licik dia. Penatua Yan akan menjadi orang yang mengambil tempat pertama. Huangpu Qingyun menatapnya dalam-dalam. Bukan karena dia menganggap kata-kata Penatua Lin benar, tetapi karena oportunis ini memiliki sisi setia. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengangguk pada itu. Lin Zitian memperhatikan tatapan kagumnya dan menghela nafas, merasa bangga. Kali ini, saya membuat panggilan yang tepat. Tidak mudah untuk tetap dekat dengan kelas penguasa. Di arena, Xiaoya tersenyum pada 10 Grandmaster di tempat masing-masing dan memulai final. Dalam putaran Pilking ini, setiap orang memiliki kekuasaan bebas atas apa yang mereka buat. Alih-alih kecepatan, itu akan menjadi nilai tertinggi yang akan memahkotai Anda Raja Pil dalam pertemuan 100 pil ini. Dalam sekejap, beberapa khawatir sementara yang lain senang. Sisi Huangpu Qingyun tertawa. Itu berjalan seperti yang dikatakan Lin Zitian, dengan babak final didasarkan pada kemampuan sejati seorang alkemis. Tao dan Yang mengerutkan kening. Zuo Fan berada di tahap tempering tulang dan hanya bisa membuat pil kelas 5 setelah memberikan segalanya. Bagaimana dia akan mengalahkan alkemis kelas 7 Vicious Pilking sekarang? Namun, dari penampilannya, Zuo Fan tampak tidak peduli. Ketika Vicious Pilking menatapnya, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Setelah kalah 3 ronde berturut-turut, dia menyadari bahwa anak itu tidak selalu bisa mengandalkan skema. Penyempurnaan pil kelas 7 di tahap tempering tulang mungkin murni fantasi, tapi... anak ini mungkin benar-benar berhasil. Zuo Fan merasakan mata lelaki tua itu dan melambai. Dia tidak berpikir orang yang paling percaya padanya akhirnya menjadi lawan terbesarnya. Kemudian, untuk tujuan keadilan, Drifting Flowers Edifice akan menyediakan bahan-bahan bermutu tinggi untuk para Grandmaster yang kekurangan bahan-bahan. Xiaoya bertepuk tangan dan sekelompok ratusan murid yang cantik mendorong lemari di arena. Lemari berisi bahan-bahan dari kelas terendah hingga kelas 7, dan bahkan beberapa bahan kelas 8 bisa diperhatikan. Menelan dengan kering, semua orang, terutama para alkemis, sekarang dengan rakus melihat-lihat item. Seperti sekawanan serigala kelaparan bertemu domba segar. Seperti sekelompok orang mesum yang bertemu dengan wanita telanjang dan cantik. Sial, Drifting Flowers Edifice sangat kaya. Banyaknya bahan-bahan di sini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh klan tingkat ketiga dan kedua. Bahkan klan kelas 1 pun tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Saya mengundang para Grandmaster untuk memilih bahan-bahan yang Anda kurang untuk pemurnian Anda. Sebuah kata peringatan, bagaimanapun, jangan serakah. Anda perlu menyempurnakan dengan semua bahan yang dipilih, jika tidak. Senyum Xiaoya menembus pikiran terdalam mereka. Batuk ringan, orang-orang terkekeh malu lalu mulai memilih. Dalam waktu singkat, mereka semua selesai, setelah kembali ke tempat mereka. Namun, Xiaoya melihat sekeliling dan menemukan satu tempat kosong. Melihat lemari, Zuo Fan ada di sana memilih, menjarah barang rampasannya. Dia tidak meluangkan waktu untuk berpindah dari satu bahan ke bahan lainnya, tetapi memasukkan seluruh lemari ke dalam cincinnya dan pindah ke yang berikutnya. Dari kelas 1 sampai kelas 8, dia tidak melewatkan satu pun. Kerumunan benar-benar terkejut. Bung, bisakah kamu tidak secara terbuka merampok gedung bunga melayang? 146. Grandmaster Song, kakakmu. Xiaoya mengerutkan bibir merahnya dan meskipun tahu apa yang dia lakukan, dia tidak bisa langsung mengatakannya. Sebelum 3 ronde, Zuo Fan tidak lebih dari celana sutra tanpa nama, sekarang menjadi alkemis terkenal nomor 1. Beberapa tanda hormat harus hadir ketika berbicara dengannya. Bahkan sebagai yang pertama di Kekaisaran, Anda masih harus etis. Anda tidak boleh secara terbuka melanggar aturan rapat 100 pil. Xiaoya memperhatikannya dengan canggung. Dia tidak bisa berdiri diam atau membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Ini bukanlah acar.
Tangan Zuo Fan berhenti dan mengangkat alis. Bukankah kamu mengatakan ini untuk kita? Jadi yang mana? Grandmaster Song, saya pikir Anda salah paham. Dia menjelaskan, ini hanya digunakan sebagai bahan pelengkap dari yang kamu punya. Ya, tapi aku kekurangan segalanya. Zuo Fan kembali menjarah lemari. Kerumunan terdiam, bisakah kamu melakukan itu? Para alkemis dari sebelumnya juga terkejut konyol, berpikir mereka seharusnya mengambil lebih banyak ketika mereka memiliki kesempatan. Hakim, jika Grandmaster Song bisa melakukannya, maka tidak masalah jika aku melakukannya juga. Liu Yizhen menjilat bibirnya, menatap Zuo Fan dan Xiao Ya dengan cemas. Jika saya tidak buru-buru, anak itu akan membersihkan semuanya. Dia adalah seorang alkemis top, tetapi dia sangat kekurangan bahan. Xiao Ya melotot, Grandmaster Liu, jangan membuat masalah. Apakah Anda bisa menggunakan semuanya di babak ini? Liu Yizhen tersenyum canggung, lalu menggelengkan kepalanya dalam perjalanan ke tempatnya. Dengan berapa banyak bahan yang ada, siapa yang bisa memperbaiki semuanya? Dia tidak bisa main-main dengan Drifting Flowers Edifice. Kemudian lagi, mendapatkan beberapa tidak ada salahnya, kan? Liu Yizhen kembali menatap Zuo Fan dengan kagum. Dia menjarah lemari seperti sedang pindah rumah. Klan atau sekte mana yang dia hormati? Tidak mungkin anak klan kelas 3 akan berani melakukan perampokan jalan raya tepat di bawah hidung Drifting Flowers Edifice. Grandmaster Song, kamu harus memastikan kamu menggunakan semua bahan yang kamu ambil. Atau akan ada konsekuensi serius. Xiao Ya menjadi marah dan mengubah nada suaranya. Tangan Zuo Fan melambat, lalu tersenyum di dalam. Dengan berapa banyak yang ada di sini, bagaimana mereka bisa disempurnakan sekaligus? Jumlah ini cukup untuk puluhan ribu pil. Kemudian lagi, jadi apa? Begitu dia dinobatkan sebagai Raja Pil, dia akan mengambil akar bodi dan menyeretnya keluar. The Drifting Flowers Edifice kemudian tidak bisa melakukan apa-apa selain memakan debunya. Jadi, dia mungkin juga mendapatkan harta sebanyak yang dia bisa. Mereka akan memutuskan semua ikatan pada akhirnya dan akan sangat sia-sia meninggalkan wanita cantik ini tergeletak di sini. Perlahan memutar kepalanya, Zuo Fan menyeringai. Bagaimana kamu tahu aku tidak akan menggunakan semuanya? Saya akan melakukannya dalam sekejap, jangan khawatirkan kepala kecil Anda yang cantik tentang hal itu. Dia kemudian melanjutkan pemetikannya yang tak tahu malu. Xiao Ya hampir menangis. Dia tidak pernah melihat Grandmaster yang lebih keji dalam hidupnya. Menyempurnakan puluhan ribu pil di tempat. Mustahil. Ini adalah perampokan siang hari. Kerumunan menyaksikan kuda paling gelap di arena ini, yang telah menunjukkan keterampilan alkimia yang lebih menonjol daripada Vicious Pill King, sekarang merampok lemari bahan. Tidak disangka Grandmaster ini punya nyali untuk merampok gedung bunga hanyut. Namun, Drifting Flowers Edifice bahkan tidak mencoba mengeluarkannya dari tempat itu. Lagi pula, siapa yang menyuruh mereka memberi kebebasan kepada para alkemis? Dan bagaimana jika seseorang bersikeras dia bisa memurnikan ribuan pil? Meskipun dibuat-buat, itu tidak penting. Anda hanya dapat menyelesaikan ini setelah kompetisi. Xiao Ya menunggu dengan getir agar Zuo Fan memuat cincinnya. Ketika dia berhenti, Xiao Ya sangat gembira dan tersenyum. Grandmaster Song, apakah kamu siap? Kemudian silakan kembali ke tempat Anda dan mulai pemurnian. Semua orang menunggumu. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menoleh ke Xiao Ya dan cincinnya berkedip. Cincin penyimpanan saya sudah penuh, bisakah Anda membawakan saya yang lain? Terkejut, Xiao Ya hampir pingsan. Wajah penonton membeku. Grandmaster Song, kamu terlalu tak tahu malu. Tidak, Drifting Flowers Edifice tidak menyediakan cincin penyimpanan. Xiao Ya meraung. Meliriknya, Zuo Fan mendengus tak berdaya. 7 rumah mulia apa? Sangat pelit. Xiao Ya hampir muncrat darah. Syukurlah dia tersedak kata-kata dan darah tetap di dalam. Dia memelototi Zuo Fan dengan kebencian sedemikian rupa sehingga dia berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Kamu memanfaatkan kami dan masih berani menyebut kami pelit. Apakah ada orang di dunia yang lebih tak tahu malu darimu? Melihat lemari, kebanyakan kosong, hanya menyisakan bahan kelas 1 dan 2. Xiao Ya hampir menangis. Bahan-bahan ini membutuhkan Drifting Flowers Edifice setahun penuh untuk dikumpulkan. Beberapa dari mereka berusia hampir 100 tahun sebelum dipanen. Namun, semuanya disapu bersih oleh anak sialan itu. Drifting Flowers Edifice bertujuan untuk memamerkan kekuatan mereka dengan membiarkan para peserta memilih bahan mereka. Tapi kemudian, si bodoh ini datang dan menangkap mereka semua. Tunggu saja, bocah. Jika kamu tidak membuat 10.000 pil, aku akan merobekmu. Xiao Ya memelototi Zuo Fan dengan sekuat tenaga untuk menghibur hatinya yang berdarah. Rasa hormatnya yang kecil dan hampir fana yang dia miliki untuknya sebelumnya sekarang terbakar dalam api kemarahan dan kebencian. Bocah ini, Zuo Fan memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada peduli dengan pendapatnya. Dia menggaruk hidungnya dan pergi ke tempatnya.
Apa yang terkenal ketika hal-hal nyata lebih berharga, hehehe. Di teras, Xie Tian yang terusik dengan tindakannya, lalu bertanya. Penatua Jiu, saya mendengar Anda dan bocah itu datang untuk menjadi sekutu. Semua bahannya pasti berasal dari paviliun naga terselubung. Mengapa dia terlihat sangat miskin? Dia bahkan tergerak oleh bahan-bahan kelas 1 itu. Ketika berbicara tentang orang serakah, bahkan jarum di tanah bisa menggerakkan mereka. Long Kui memarahi. Xie Tian yang mengangkat alisnya sambil berpikir. Yah, itu benar sekali. Dengan karakter bocah ini, kemanapun dia pergi, tidak ada rumput yang tersisa. Long Jiu bergumam pelan tetapi sebenarnya setuju dengan penilaian Long Kui. Apa yang dikatakan Kui kecil bukan tanpa kebijaksanaan. Bocah ini pasti serakah. Paviliun naga terselubung mungkin sekutunya, tapi kita tidak bisa begitu saja memberinya bahan-bahan terbaik kita. Kami hanya dapat menyediakan kelas 4 paling banyak. Tapi untuk beberapa alasan, petugas yang bertugas memberinya bahan-bahan tiba-tiba memberikan bahan-bahan kelas 5 juga, dan banyak sekali. Kami kemudian menanyai petugas tua dan setia itu tetapi dia lebih suka disalahkan karena menyelundupkan bahan-bahan daripada mengatakan apapun. Hahaha, bocah itu pasti punya cara dengan orang-orang. Long Jiu tertawa, namun matanya sangat bermartabat. Xie Tian yang bergumam, sial, aku tahu bocah ini kejam bagi semua orang, musuh dan teman. Tapi dia bahkan bisa menggali batu penjuru paviliun naga terselubung. Itu kurang tepat, petugas masih baik-baik saja, bekerja untuk rumah kami saat kami berbicara. Bahkan dia tidak tahu apa yang merasukinya saat itu untuk membantu bocah itu keluar. Bergidik, Xie Tian Yang dan Jian Sui Feng saling memandang saat mereka tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Mereka, yang memiliki pemahaman tertentu tentang Zuo Fan, sekarang merevisi pendapat mereka tentang dia. Kita tidak boleh bertindak terlalu ramah dengannya ketika kita berinteraksi. Atau dia akan menggali semuanya dari rumah kita. Para pengawas terlalu fokus pada apa yang terjadi di arena untuk memperhatikan diskusi mereka. Dengan setiap lemari kosong, hati mereka berdarah lebih keras. Sebagai menantu dari Drifting Flowers Edifices, dia tidak menunjukkan sedikit pun pengekangan saat mengambil barang-barang kami. Tapi dia bahkan pergi sejauh tidak meninggalkan apapun. Mata malaikat Cuking Cheng sekarang memiliki tanda niat membunuh yang langka. Bocah busuk, bukankah milikku itu milikmu? Untuk apa kamu mengambil semuanya? Lagi pula kamu akan segera mengembalikannya. Xiaoya menarik napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. Mengarahkan matanya ke Zuo Fan, dia berteriak pada 10 peserta. Dengan semua orang siap, putaran Pil King akan dimulai. Api Yuan Qi dinyalakan satu demi satu. Namun, Zuo Fan tidak bergerak. Xiaoya menggertakkan giginya dan meludah. Grandmaster Song, jangan lupa, kamu harus memperbaiki semua bahan. Sambil mendengus, Zuo Fan tersenyum meremehkan. Kamu bodoh. Aku tidak sebodoh itu. Tunggu aku dinobatkan sebagai Pil King, ambil hadiahku, lalu lewati kota. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Boom. Seperti raungan binatang besar, suara dari api berwarna darah mengguncang segalanya saat mencapai langit. Begitu itu muncul, para alkemis yang dekat dengannya membuat api mereka mengerut. Menyipitkan mata, Zuo Fan tertawa dingin di dalam. Si bodoh tua itu akhirnya berencana untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. 147. Ini, Xiaoya melompat ketakutan dari nyala api aneh yang tiba-tiba dan berbalik ke arahnya. Liu Yizhen merapikan janggutnya saat dia memberikan permintaan maaf sambil tertawa kepada rekan-rekan alkemis di belakangnya. Hahaha, sangat menyesal, ini adalah final dan saya harus memberikan segalanya. Maafkan saya jika saya menyinggung siapapun. Tidak peduli seberapa sopan dia membuatnya terdengar, matanya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan yang dia rasakan. Para alkemis menelan ludah dan menatap nyala api yang menjulang tinggi dan kemudian, pada Yuan Qi mereka yang tak bernyawa, merasa semakin sedih. Bagaimana mereka seharusnya bersaing ketika yang lain hanya menghabisi upaya mereka. Mereka mengawasinya dengan kebencian di hati mereka tetapi juga iri. Dari mana orang tua ini mendapatkan nyala api itu? Dengan nyala api itu, pemurniannya mungkin mencapai kelas 6. Mata Xiaoya berbinar dan berseru. Api Grandmaster Liu pasti berasal dari binatang spiritual tingkat 4, api jantung Sky Blazing Python. Saya mendengar Sky Blazing Python menghabiskan waktunya bergerak di bawah tanah dan intinya dipengaruhi oleh api bumi. Sangat panas sehingga bisa melelehkan apa saja. Tidak ada bahan di tanah ini yang tidak bisa disempurnakan dengannya. Grandmaster Liu pasti menahannya untuk putaran final. Hahaha, kamu benar-benar berpengetahuan luas, nak. Tidak heran Anda hakim. Tapi selain api, seseorang juga harus menggunakan skill pemurnian yang rumit. Saya telah mengeluarkan api ini untuk meningkatkan peringkat saya. Namun, saya tidak berani mengincar mahkota. Liu Yizhen menjabat tangannya dengan rendah hati, tetapi harga dirinya tidak berbeda dengan orang yang menganggap dirinya sebagai Raja Pil berikutnya.
Orang munafik. Banyak orang mengutuk, khususnya para alkemis yang hanya memiliki api Yuan Qi dan dipengaruhi oleh api yang perkasa. Dia punya alasan untuk menjadi sombong tentu saja, dengan seberapa kuat api binatang spiritual tingkat 4 miliknya. Itu tidak hanya meningkatkan pemurniannya tetapi juga memperlambat yang lain, membunuh dua burung dengan satu batu. Dengan nyala api seperti itu, jika dua orang memiliki level yang sama, pemurniannya akan meningkat 2 tingkat. Keyakinannya ditempatkan dengan baik. Bahkan kamu, Raja Pilvisius. Nyala api saya akan menurunkan Anda dari kelas 7 menjadi kelas 6. Semua orang bisa membuat tebakan terpelajar ini hanya dengan melihat nyala api yang goyah di sekitarnya. Tepat ketika kerumunan terfokus pada pertempuran antara Vicious Pilking dan Zuo Fan, sekarang semakin membingungkan kepada siapa mahkota akan memasang taruhan mereka. Xiaoya menghela nafas dan memperhatikan Liu Yizhen dengan kagum. Dia adalah kuda hitam sejati dari pertemuan 100 pil. Dia menyembunyikannya dengan baik. Dia tidak bisa tidak menanyakan hal ini. Grandmaster Liu, saya mendengar bahwa Sky Blazing Python sangat langka dan kuat sebagai ahli surga yang mendalam. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda mendapatkan api intinya? Hahaha, waktu itu benar-benar berbahaya. Sekitar 1 tahun yang lalu. Kamu begitu sombong hanya dengan api ular yang bau. Tepat ketika Liu Yizhen hendak menceritakan kembali usaha besar dan bersejarahnya, tentang cobaan kesulitan tanpa akhir yang harus dia lalui, sebuah dengusan menghentikannya. Kemudian ditandai dengan senandung, nyala api kecil kebiruan muncul. Penampilannya memotong ukuran semua api Yuan Qi menjadi 2. Yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa bahkan api inti binatang buas Liu Yizhen bergetar saat berubah menjadi tak bernyawa. Menangis kaget, Liu Yizhen berbalik untuk menemukan Yan Fu memegang api biru tua yang mengamuk dan tersenyum merendahkan. Ini, Xiaoya berseru, apakah ini api binatang spiritual tingkat 5, dari Fire Swallow? Memang, Yan Fu tertawa dingin dan mengejek Liu Yizhen. Aku telah mengalahkanmu di ibu kota kekaisaran, Liu Tua, dan aku akan melakukannya lagi hari ini. Jangan terbawa dalam pemikiran bahwa gelar Pil King adalah milik Anda. Hahaha, betapa menggelikan. Anda pikir Anda satu-satunya di dunia ini dengan api khusus. Liu Yizhen merasakan amarahnya mendidih tetapi tidak punya waktu untuk mengeluh. Dia harus mengakui bahwa seorang alkemis top lebih dari mampu mendapatkan api binatang spiritual tingkat 4, apalagi Yan Fu, yang merupakan murid inti Pil King Hall. Aku terlalu naif. Pada akhirnya, siapa yang bisa dibandingkan dengan 7 rumah bangsawan? Liu Yizhen menghela nafas sedih. Sebelum dia bisa bangkit sepenuhnya, yang lain datang untuk menjatuhkannya ke tempatnya. Sekarang mengingat tampilan sombong dari sebelumnya, itu hanya berhasil mewarnai wajahnya menjadi merah. Tuan Muda Yan, Fire Swallow adalah binatang spiritual tingkat 5 yang bahkan para ahli Radiant Stage kesulitan untuk mengalahkannya. Bagaimana Anda mendapatkan nyalanya? Mata Xiaoya terpaku pada nyala api. Sambil menyeringai, Yan Fu menyapukan pandangannya ke Tao Danyang dan murid perempuan lainnya dari Drifting Flowers Edifice dan tertawa. Nyala api ini diberikan oleh Pil King Hall kepadaku, murid terbesarnya. Adapun bagaimana, Pil King Hall hanya perlu menginginkan sesuatu dan itu akan segera memilikinya. Kata-katanya tidak mencapai murid rata-rata karena kebisingan kompetisi, tetapi Chu Qingcheng dan pengawasnya mendengarnya dengan jelas, dan memelototinya. Bahkan wajah hijau Tao Danyang berubah suram dan menakutkan. Tapi dia tidak peduli saat dia mulai memperkenalkannya dalam kesombongannya. Alkimia adalah keseimbangan yin dan yang. Api Liu Tua mungkin berasal dari binatang spiritual tingkat 4, tetapi api bumi terlalu keras, tidak cocok untuk memurnikan pil. Nyala api saya, sebaliknya, adalah api namun mengandung air, juga air tetapi mengandung api. Jadi api dan air bergabung dan yin dan yang terjalin. Ini adalah api yang paling cocok untuk alkimia. Dan hanya anak buah Pil King Hall yang tahu bagaimana menemukan nyala api seperti itu, jadi, satu-satunya yang bisa menjadi Pil King adalah. Tiba-tiba, api hijau muncul di hadapannya. Api Yuan Qi biasa menyusut lagi, Liu Yizhen dan Yan Fu dengan api binatang spiritual juga ditebang. Muncul seperti raja binatang dari jauh di pegunungan, api lainnya bersujud di depannya. Yan Fu menyipitkan mata dan menatap api hijau Tao Danyang dengan kaget. Kakau itu. Nyala Fire Swallow-mu paling cocok untuk alkimia. Pertama-tama Anda harus menanyakan api binatang spiritual tingkat 6 milik saya ini, api Moonfire Falcon. Apa? Binatang spiritual tingkat 6. Hal ini menyebabkan shock luas. Bahkan seorang ahli panggung Radiant tidak akan berani main-main dengan makhluk seperti itu. Bagaimana Tao Danyang mendapatkan keajaiban ini? Xiaoya tumbuh bahagia di dalam. Tao Danyang berasal dari Drifting Flowers Edifice, bagaimanapun juga, dan memuji. Bibi Tao, bagaimana Anda mendapatkan api dari binatang spiritual tingkat 6? Nak, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu?
Anda pikir tubuh tua saya memiliki keterampilan untuk menarik api kehidupan dari perut binatang spiritual tingkat 6? Tao Dan Yang mengutuk sambil menatap Yan Fu, lalu Vicious Spill King yang semakin jauh. Mencoba untuk mengguncang prestise Drifting Flowers Edifice. Kemudian dia berteriak, ini adalah api yang diturunkan di Drifting Flowers Edifice kepada alkemis terbaiknya. Gadis, ingat, ini bukan nyala api yang bisa dicari. Moonfire Falcon terbang 30 km di atas dan keluar pada malam hari untuk menyerap yin bulan sambil memakan ramuan spiritual di pegunungan. Ini membuat nyalanya memiliki esensi bulan. Itu dapat meningkatkan nilai pil dalam pemurnian. Bagaimana nyala api Fire Swallow bisa dibandingkan dengannya? Dengan kedok mengajar Xiaoya, Tao Dan Yang sebenarnya berbicara keras untuk menusuk Yan Fu. Yan Fu menggertakkan giginya tetapi tetap diam. Api binatang tingkat 5 adalah jalan pintas dibandingkan dengan api binatang tingkat 6. Belum lagi, Moonfire Falcon memakan banyak ramuan spiritual dalam hidupnya, membuatnya jauh lebih kuat dari Fire Swallow. Ini akhirnya membuatnya tidak layak untuk dibandingkan. Tao Dan Yang menjulurkan dagunya dengan bangga dan mengejek. Gelar Pil King hanya cocok untuk Pil King Hall, bukan? Bocah, berhati-hatilah untuk membuat dorongan yang terlalu besar dan tidak dapat mendukungnya. Bergidik, Yan Fu memelototinya saat dia menyala. Perempuan tua, jangan terlalu senang. Saya hanya seorang junior, bukan pasangan Anda dalam alkimia. Tapi jangan lupa, aku bukan alkemis terbaik di Pil King Hall, itu adalah tuanku, Vicious Spill King. Yan Fu menoleh ke Vicious Spill King dan berteriak, Tuan, buka mata orang-orang yang bodoh ini dan biarkan mereka melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke Vicious Spill King, menunggu alkemis terbaik di kekaisaran untuk mengeluarkan keterampilan terbaiknya. Hanya beberapa alkemis Grandmaster yang menggunakan api Yuan Qi yang merasa ingin menangis melihat api kecil di tangan mereka. Grandmaster, kalian semua sangat kaya sehingga kalian semua memiliki api binatang. Tapi kami sangat miskin, menggunakan api terlemah yang terbuat dari Yuan Qi. Kasihanilah dan jangan mengeluarkan api yang lebih menakjubkan atau api Yuan Qi kami tidak akan menerimanya. Kami bahkan tidak akan bisa memasak nasi, apalagi pil. 148. Tuan. Panggilan Yan Fu bergema di telinga semua orang, tetapi Vicious Spill King sepertinya tidak menyadarinya. Matanya terpaku pada satu tempat saja. Itu terjadi bahkan pada panggilan kedua Yan Fu. Mengikuti pandangannya, apa yang ada di ujung adalah tempat pertama di mana Zuo Fan berdiri dengan tangan disilangkan dan mata tertutup. Di mata Vicious Spill King, lawan ini adalah satu-satunya yang bisa menyalakan semangat kompetitifnya. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Spill King berteriak, Nak, apakah kamu tidak memiliki keahlian khusus lainnya untuk babak final ini? Mengedipkan matanya, Zuo Fan menatapnya dan mendengus. Aku memilikinya atau tidak, apa hubungannya denganmu? Cukup banyak sebenarnya. Saya ingin mengadakan pertarungan dengan Anda, kompetisi yang adil. Jika Anda masih menyembunyikan keterampilan Anda, maka saya akan menggunakan api yang telah bersama saya selama bertahun-tahun untuk menang. Tetapi jika hanya ini yang Anda tawarkan, saya tidak akan mengambil keuntungan dari penderitaan Anda. Bahkan dengan menyembunyikan apiku, aku masih bisa mengalahkanmu hanya dengan api Yuan Qi biasa. Kata-kata yang berani. Hati orang-orang menggigil, wajah mereka muram. Jika Vicious Spill King mengatakan ini sebelumnya, tidak ada yang akan berkomentar. Siapa yang bisa mengalahkan alkemis terbaik di kekaisaran? Tapi sekarang, setelah kalah dari Zuo Fan 3 kali, kata-katanya mirip dengan bualan kosong. Oh tolong, tidakkah kamu ingat bagaimana Grandmaster Song membuatmu kesal, bersin, dan kentut dari posisi kedua? Jika bukan karena menyia-nyiakan setengah dari hidupmu yang layu, kamu bahkan tidak akan pernah berada di babak ini. Itu terjadi hanya beberapa menit yang lalu. Apakah kamu menjadi pikun, dasar orang tua bodoh? Tidak hanya Chu Qingcheng yang memandangnya dengan sinis, tetapi juga penonton lainnya. Tapi Vicious Spill King hanya memperhatikan Zuo Fan. Hal lain, bahkan tatapan menghina yang diarahkan padanya, tidak ada konsekuensinya. Zuo Fan menyipitkan mata dan mendengus. Lalu biarkan aku benar-benar mencerahkanmu. Saya memang memiliki satu keterampilan tersembunyi. Jangan khawatirkan kepala kecilmu tentang hal itu dan jangan menahan diri. Gelar Pil King akan menjadi milikku terlepas dari itu. Hahaha, baiklah. Kalau begitu aku akan tenang. Anda adalah lawan pertama dalam beberapa dekade yang dapat membuat saya mengerahkan semua kemampuan saya dalam alkimia. Silakan, Anda lebih dulu. Mengangkat alis, Zuo Fan bertanya. Mengapa kamu ingin aku pergi dulu? Bukankah kita berdua harus melakukannya pada saat yang bersamaan? Dengan senyum ambigu, Vicious Spill King menunjukkan ekspresi bangga. Anak muda, saya tidak membual ketika saya mengatakan bahwa bahkan dengan keterampilan pemurnian Anda yang hebat, Anda tidak akan menyelesaikan pil itu begitu saya mengeluarkan api tua saya ini. Dengan harapan bahwa Anda dapat mengerahkan yang terbaik, saya akan mulai setelah Anda selesai.
Tidak masalah jika saya selesai sedikit kemudian. Putaran ini didasarkan pada kelas. Mulut Zuo Fan terangkat di satu sudut dan hampir tertawa. Si bodoh tua memiliki kepercayaan penuh pada nyala apinya. Tapi begitu juga dia dalam hal nyala api birunya, senjata rahasianya. Hanya saja hal itu membuatnya bertanya-tanya mana yang lebih kuat, nyala api birunya atau nyala api tua. Tidak ada keraguan. Milikku lebih baik. Itu adalah salah satu harta yang diinginkan Kaisar Iblis. Sambil tersenyum, dia berkata, karena Penatua yang sangat yakin, tentu saja, keluarkan api Anda dan biarkan kami semua memperluas wawasan kami. Sementara juga memberitahu saya jika saya harus menyerah sekarang. Ya, Tuan, biarkan mereka melihat kekuatanmu. Yang Fu bersorak. Tertawa, Vicious Pil King tidak pernah merasa lebih bersemangat pada saat ini. Jika Anda sangat ingin melihatnya, maka ini dia. Dengan tawa terkekeh, api putih menyala di tangan kurus Vicious Pil King. Kemudian, wajah jahat muncul di dalam nyala api. Tawa terkekeh itu sebenarnya berasal darinya. Penampilannya memadamkan semua api Yuan Qi di sekitarnya. Api binatang Liu Yizhen, Yang Fu dan Tao Dan yang bertindak seolah-olah sesuatu yang mengerikan muncul dan menyusut menjadi setengah ukuran mereka, seolah-olah bersujud di hadapan raja mereka. Sok adalah pernyataan yang meremehkan, bahkan kelopak mata Zuo Fan bergetar. Siapa yang tahu orang tua ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Ini, Tao Dan yang ketakutan setengah mati. Yang Fu mengangkat kepalanya dengan bangga dan tertawa. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah api yang kebetulan ditemukan Master 1 dekade yang lalu, api roh surga dan bumi, Bone Soul True Fire. Api roh surga dan bumi. Sas. Kata-kata itu membangkitkan keterkejutan dari sekeliling. Orang-orang menyaksikan wajah jahat di tangan Vicious Pil King dan hati mereka menghela nafas. Bahkan alkimia yang segan tahu bahwa api roh langit dan bumi terbuat dari energi spiritual surga dan bumi yang dikumpulkan selama jutaan tahun dan telah memperoleh spiritualitas. Nyala api itu sebenarnya hidup, benar-benar raja di antara api. Api binatang tingkat 5 dan 6 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Nyala api adalah tubuh sedangkan wajah jahat adalah roh dari Bone Soul True Fire. Itu tidak hanya dapat memperbaiki bahan apapun tetapi juga memperkuat efeknya dan meningkatkan kadar pil. Itu adalah impian setiap alkemis untuk memilikinya. Vicious Pil King adalah alkemis terbaik di Tianyu karena suatu alasan. Sekarang, tidak peduli keterampilan pemurnian rahasia apa yang digunakan Zuo Fan, itu tidak penting. Apakah Anda tidak melihat bagaimana api Yuan Qi padam, mereka tidak tahan dengan kekuatannya. Bahkan api binatang itu pun menjauh. 3 hal yang paling penting bagi seorang alkemis, kultivasi, keterampilan pemurnian, dan api. Ketika nyala api itu layu karena tekanan orang lain, kemenangan itu mustahil. Sambil menghela nafas, orang-orang menoleh ke Zuo Fan, menggelengkan kepala karena kasihan. Sungguh menyedihkan, seorang alkemis yang luar biasa hampir mengalahkan alkemis terbaik di Tianyu tetapi di bawah penindasan api, kegagalan sudah dekat. Jika dia gagal di sini, kita akan kehilangan jenius lain. Surga pasti benar-benar cemburu pada para jenius. Pikiran itu bahkan tidak terlintas di benak mereka jika Zuo Fan, dengan betapa mudanya dia, dan latar belakangnya, memiliki nyala api yang bisa melawan api roh surga dan bumi dari Raja Pil Vicious. Karena bahkan 7 rumah tidak bisa menemukan api seperti itu. Keberuntungan orang tua ini harus keluar dari grafik untuk menemukan Bone Soul True Fire. Merasakan ketakutan dan kekaguman semua orang, wajah api putih itu tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan. Tawa itu menggelegar di telinga dan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Sama seperti seorang penguasa yang menang dan menguasai musuh-musuhnya. Hehehe, Tao Dan yang menghela nafas dan menutup matanya. Jika dia tahu lelaki tua itu memiliki item roh seperti itu, dia tidak akan membuang energinya dan menyerah begitu saja. Kemudian lagi, sekarang dia ingat, orang yang menang 3 kali melawan Vicious Pil King tidak lain adalah dia. Tao Dan yang menoleh ke Zuo Fan dan menggelengkan kepalanya. Bahkan bocah itu tidak bisa keluar dari yang ini. Chu Qingcheng mengerutkan kening karena khawatir. Dia menatap Zuo Fan dengan harapan dia punya cara untuk membalikkan keadaan. Tapi wajah Zuo Fan tidak pernah goyah. Dia selalu tenang, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Para pengawas berada di samping diri mereka sendiri dalam kekhawatiran. Hanya kelompok Long Jiu yang tidak bertahap. Menurut rencana Zuo Fan, menang bukanlah suatu keharusan. Paling buruk dia hanya akan lari. Di Tribun Timur, kelompok Huangpu Qingyun sudah lama mulai tertawa. Orang tua itu sebenarnya memiliki harta karun yang tersembunyi. Kalah sekarang tidak mungkin, hahaha. Huangpu Qingyun tertawa. Raja Pil Iblis pasti layak menyandang gelarnya. Yang lain mengangguk, dengan yang paling bahagia adalah Lin Zitian. Pada titik tertentu, dia mengikat nasibnya dengan Vicious Pil King karena alasan yang tidak dia yakini. Tapi sekarang Vicious Pil King mendapat keuntungan, tuan muda kedua bersemangat dan dia menikmati kemuliaan di dekatnya.
Penatua Lin. Huang Pu Qingyun tersenyum. Lin Zitian bergegas di sebelahnya. Ya. Saat anak itu kalah, bergegaslah, dan ambil kepalanya. Mengerti. Terkejut, Lin Zitian berkata. Mengapa saya? Bukankah Penatua Yan seharusnya melakukan ini? Menyipitkan mata, Huang Pu Qingyun mendengus. Jika dia bergerak, Qin Cheng pasti akan memblokirnya. Saya tidak ingin lebih jauh mengasingkannya dari saya. Mary Woods, Anda berfokus pada kecepatan, jadi mudah untuk mengambil kepala anak itu dalam sekejap. Qin Cheng akan marah tetapi tidak akan berani membuat segalanya lebih buruk karena orang mati. Menyadari apa yang dia maksud, Lin Zitian mengacungkan jempol. Bagus, tuan muda kedua benar-benar bijaksana. Pria lain merasa perut mereka bergejolak saat mereka diam-diam mengutuknya karena tidak tahu malu. Senyum Huang Pu Qingyun sepertinya mengatakan semuanya menari di telapak tangannya. Tapi saat itu, kerumunan membeku kaget melihat api Vicious Pilking bergoyang di sekitar Zuo Fan saat dia tertawa. Hahaha, bocah, sekarang kamu tahu mengapa aku menyuruhmu pergi dulu. Bahkan jika Anda memiliki nyala api binatang, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda dengan Bone Soul True Fire saya keluar. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan body root? Zuo Fan masih tenang. Mengambil napas dalam-dalam, Vicious Pilking sepertinya mengingat sesuatu dan tertawa. Ya, aku memang menginginkannya. Tapi apa yang saya inginkan lebih adalah untuk menang melawan Anda adil dan jujur. Untuk melihat siapa di antara kita yang akan menjadi alkemis terbaik di Tianyu. Mengalahkanmu karena kekuatan api bukanlah sesuatu yang akan kuterima. Zuo Fan menatapnya lama. Dia mungkin tidak tahu malu dan tercela, licik dan kejam, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia adalah seorang Grandmaster alkemis yang tangguh. Sayang sekali dia berada di Pilking Hall. 149. Seringai jahat terpampang di wajahnya, Zuo Fan sepertinya memiliki sesuatu yang istimewa. Hati Yan Fu tercabik-cabik. Dia memahami niat tuannya dan ingin menasihatinya, tetapi Vicious Pilking menjabat tangannya. Apakah kentut tua itu menjadi pikun? Huang Pu Qingyun merasakan situasi berputar ke arah yang tidak diinginkan dan mengepalkan tinjunya. Lin Zitian menyeka keringat dingin dari alisnya, pikirannya gelisah. Bocah tua, Anda keji dan jahat, jadi mengapa Anda melakukan hal yang sebaliknya pada saat genting seperti ini? Potong tindakan yang benar, kedua hidup kita dipertaruhkan di sini. Menangkap reaksi orang-orang di tribun timur dengan pandangan sekilas, Zuo Fan memutar matanya ke Vicious Pilking. Orang tua, saya menghargai pemikiran itu, tetapi sebenarnya tidak perlu untuk itu. Sebaiknya Anda melanjutkan dan memperbaikinya. Vicious Pilking menatap Zuo Fan dengan heran. Kata-kata Zuo Fan didukung oleh keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia tidak mengusulkan untuk melakukannya bersama dan melihat siapa yang lebih kuat tetapi langsung mendesak Yan Song untuk mengepalkan tangan. Apakah dia memiliki api yang lebih kuat dari Bone Soul True Fire? Dia takut nyala apinya akan mempengaruhi milikku. Hati Vicious Pilking bergetar, tetapi dia tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk percaya bahwa dunia dapat menampung api yang lebih kuat daripada api roh surga dan bumi. Hahaha, anak muda, jangan membual. Mempertimbangkan usia dan latar belakang Anda, yang paling Anda mampu adalah api binatang tingkat 4. Anda pikir itu cukup untuk berdiri berhadapan dengan saya? Vicious Pilking sedang menyelidiki Zuo Fan, yang hanya tersenyum. Tindakan seperti itu hanya membuat Zuo Fan terlihat lebih misterius bahkan yang lain kehilangan kata-kata. Anda memberitahu kami bahwa Grandmaster Song memiliki nyala api mistis yang dapat melawan api sejati tulang jiwa Anda. Ini akan membuat babak final lebih seru. Dua Grandmaster, dua api roh surga dan bumi, berjuang mati-matian untuk mahkota. Dalam sekejap, mata gugup orang banyak mendarat di Zuo Fan, dengan penuh semangat menunggu jawabannya. Chu Qingcheng dan para pengawas sangat gugup. Dalam hal keterampilan pemurnian, Zuo Fan adalah luka di atas Yan Song. Ditambah dengan kemungkinan api roh surga dan bumi, ini semua bisa bekerja untuk mengimbangi kultivasinya yang lemah. Hanya si Etian yang merasa diremehkan saat dia tertawa. Jangan pergi dan percaya orang-orangnya yang hoshpos. Bocah itu sampai ke lehernya untuk berpura-pura lagi. Dia sedang dalam pertempuran pikiran dengan orang tua itu. Saya telah melihat trik ini terlalu sering untuk dihitung. Long Jiu dan yang lainnya mengangguk. Dengan seberapa dalam dan memutarbalikkan rencana anak itu, sangat masuk akal untuk menjadi taktiknya untuk membuat Yan Song bingung. Peristiwa hari ini membuktikannya. Yan Song sendiri menderita karena rencana Zuo Fan berulang kali, membuatnya semakin berhati-hati. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia tertawa. Nak, saya jujur dengan Anda, tetapi Anda masih menggunakan trik kecil seperti itu untuk mengacaukan kepalaku. Taktik yang sama tidak akan berhasil pada saya lagi. Apa yang membuatmu berpikir aku seperti itu? Zuo Fan mengangkat alis. Sama sekali tidak ada api roh surga dan bumi, bahkan mungkin bukan api binatang. Kamu hanya berpura-pura untuk mengganggu pikiranku. Kamu sudah menggunakan trik murahan ini di 2 ronde sebelumnya, dan kamu ingin melakukannya lagi.
Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menghela nafas. Raja Pil Iblis, kamu memiliki pendapat yang rendah tentangku. Anda menganggap aku hanya sebagai perencana jahat dan picik yang rencananya hanya berbohong tentang memiliki api roh surga dan bumi untuk mengacaukan kepala Anda. Apakah itu yang Anda pikir jumlah rencana saya? Saya terluka. Berhenti sejenak, Vicious Pil King menyadari memang begitu. Zuo Fan mungkin bersin dan kentut, hanya tipuan kecil, tapi itu tepat ketika itu paling menyakitkan baginya. Setiap saat, fokusnya hancur pada saat yang paling penting. Jika pikirannya tidak sekuat itu, dia akan lama menjadi kacau, tidak dapat melanjutkan pemurnian. Dibandingkan dengan 2 kali terakhir, kata-kata Zuo Fan sekarang agak tidak dapat dipercaya, tetapi tidak cukup untuk mempengaruhi pikirannya. Ini hanya membuat Vicious Pil King semakin bingung. Di matanya, Zuo Fan telah menjadi teka-teki, yang setiap gerakan dan tindakan acaknya dipenuhi dengan misteri yang rumit. Belum pernah dia bertemu lawan yang begitu membingungkan dalam hidupnya. Sialan, siapa sangka berkelahi dengan hajingan ini akan berakhir menjadi siksaan. Vicious Pil King tidak bisa sampai pada kesimpulan bahkan setelah berpikir panjang dan keras. Dia hanya menggertakkan giginya pada akhirnya dan melolong. Bocah, tidak peduli api apa yang kamu miliki, keluarkan. Saya ingin memiliki pertandingan yang adil dengan Anda, jadi berhenti melompat di setiap bayangan. Itu karena saya memiliki keinginan yang sama sehingga saya tidak ingin mengungkapkannya. Aku masih bersikeras membiarkanmu pergi dulu. Zuo Fan mencibir. Jika saya mengeluarkannya, Anda mungkin kehilangan keinginan untuk bersaing. Memulai bersama akan berakhir dengan kekalahanmu, tidak diragukan lagi. Kata-katanya terdengar lebih meyakinkan daripada Vicious Pil King dari sebelumnya. Mereka sangat keterlaluan sehingga tidak ada orang di sana yang percaya padanya. Api yang bisa membuat alkemis terbaik di kekaisaran menyerah hanya dengan melihatnya, apakah itu ada? Bahkan Vicious Pil King tidak sehebat itu sebelum mengeluarkan api putihnya. Bung, lihat lebih dekat. Dia memegang penguasa api roh surga dan bumi. Bahkan jika Anda memiliki jenis api yang sama, itu hanya akan menghasilkan seri. Bahkan jika secara kebetulan itu lebih kuat, berapa banyak yang bisa dibandingkan dengan Yan Song? Anda mengatakan nyala api Anda sangat aneh sehingga dapat menekan api roh surga dan bumi seperti yang terakhir menekan api binatang. Apakah dunia bahkan memiliki hal seperti itu? Dia jelas berpura-pura dan membual namun tidak ada kata-katanya yang terdengar bisa dipercaya. Xie Tian yang mengejek. Vicious Pil King tertawa. Nak, kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun. Dunia tidak memiliki nyala api yang begitu buas. Jika kamu bisa mengeluarkannya, maka aku akan langsung bersujud 3. Tiba-tiba, suaranya tercekat dengan munculnya api biru di atas 2 jari Zuo Fan. Itu setenang cahaya lilin, sama sekali tidak mengesankan. Tapi nyala api biru polos ini turun ke dunia seperti seorang raja. Tekanan tak kasat mata yang menimpanya seperti gunung. Bone Soul True Fire yang terkekeh sekarang tampaknya telah menemukan musuh bebuyutannya dan bergegas kembali ke tubuh Vicious Pil King, tidak pernah keluar lagi. Bahkan pada desakan Vicious Pil King yang tak henti-hentinya. Jika api roh surga dan bumi begitu menentukan, maka api binatang Liu Yizhen, Yan Fu dan Tao Dan yang bahkan lebih buruk. Mereka tidak memiliki spiritualitas tetapi mereka tetap gemetar di bawah tekanan api biru dan mati. Ketika Raja Api turun, tidak ada api biasa yang berani membakar. Semua api padam dalam sekejap, bahkan para alkemis lainnya. Hanya nyala api biru Zuo Fan yang mengeluarkan cahaya lembut. Kejutan itu tidak bisa dimengerti. Bahkan Vicious Pil King menatap dengan ternganga. Apa ini? Api roh surga dan bumi berlari. Tubuh Vicious Pil King bergoyang. Dia adalah pemilik Bone Soul True Fire dan bisa merasakannya menggigil ketakutan. Api apa itu? Zuo Fan melihat nyala api birunya sambil tersenyum. Siapa yang tahu, lagi pula itu diberikan kepadaku. Pipinya berkedut, Vicious Pil King gemetar. Mengapa saya tidak cukup beruntung memiliki seseorang yang memberi saya nyala api yang begitu kuat? Ketika dia menemukan Bone Soul True Fire, dia sangat senang sehingga dia tidak bisa tidur sedikit pun karena betapa banyak keberuntungan yang tersenyum padanya. Dia bisa saja mati bahagia. Tapi di sini, sekarang, di hadapan Zuo Fan, keberuntungan kecilnya kurang bagus, bahkan tidak sedikit pun. Sekarang, apakah kamu masih ingin memperbaiki? Zuo Fan mencibir, membiarkan nyala api biru bergoyang di depannya. Mata Vicious Pil King memerah karena iri. Bagaimana mungkin dia masih bisa memperbaiki? Seluruh pikirannya tertuju pada nyala api yang lemah itu. Dia hampir termakan oleh keinginan untuk merebutnya saja. Zuo Fan tertawa, tahu betul apa yang dipikirkan Yan Song. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Kalau begitu, Vicious Pil King, izinkan saya bertanya kepada Anda. Siapa yang kecil? Vicious Pil King merasa ingin menangis. Persetan. Bocah ini tak terduga.
3 ronde yang lalu dia tidak berbicara sedikit pun kebenaran dan sekarang dia mengatakan hal-hal yang paling tidak dapat dipercaya namun ternyata itu adalah kebenaran yang utuh dan tanpa keraguan. Terkutuk, plotnya terlalu jahat untuk kuungkap. Meskipun dipenuhi dengan penyesalan, Vicious Steel King masih memerah saat dia mengakui. Maaf, Grandmaster Song. Saya telah salah mengira seorang pria sebagai orang yang picik. Hahaha, tenanglah. Sudah cukup untuk mengetahui bahwa saya pria yang sempurna. Zuo Fan tertawa dan tidak hanya membuat lelaki tua itu semakin memerah karena malu, tetapi bahkan memamerkan. Kalau begitu, mau maju dan memperbaiki. Atau mungkin, bersama. Apakah kamu bercanda? Memperbaiki bersama dengan Anda. Bagaimana, ketika setiap dan semua api padam karena milikmu? Saya mengerti mengapa bocah ini mengatakan tidak ada kompetisi jika keduanya disempurnakan bersama. Vicious Steel King menghela nafas dan mengakuinya terlepas dari penghinaan yang ditimbulkannya. Maaf, Grandmaster Song. Saya terlalu percaya diri. Saya akan melanjutkan dan memperbaiki terlebih dahulu. Baik, dengan sifat murah hati saya akan membiarkan Anda memulai. Zuo Fan tersenyum dan mengambil kembali api birunya sambil menyilangkan tangannya. Meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Pelit, sungguh tidak masuk akal. Suaranya mungkin lembut, tapi semua mendengarnya. Raja Pil Iblis terhuyung-huyung. Dia benar-benar kesal tetapi merasa lebih sedih dari apapun. Saya jarang menginginkan pertarungan yang adil dan apa yang saya dapatkan. Penghinaan. Menjadi baik tidak terlalu bagus. Dia tidak menyadarinya karena dia merasa kasihan pada dirinya sendiri. Zuo Fan mengangguk dalam pikirannya dan mulutnya melebar menjadi senyum lebar dan puas. 150. Sial, dia tidak berpura-pura. Bocah itu memang memiliki kartu di lengan bajunya. Di teras, Xie Tian yang tersandung. Kemudian itu mengenainya. Benar, dia menggunakan api biru yang sama untuk melawan Yu Guiqi juga. Saya menganggapnya sebagai seni bela diri pada saat itu tetapi sekarang saya melihat bahwa itu sebenarnya adalah harta surga dan bumi. Semuanya masuk akal sekarang, bagaimana dia menghadapi seni bela diri peringkat mendalam lembah neraka dan dengan mudah mengatasinya. Api biru dapat dengan mudah menangani api roh surga dan bumi sehingga wajar saja untuk dapat menangani keterampilan jahat Yu Guiqi. Xie Tian yang mendapati dirinya menatap Long Jiu. Bocah ini memiliki begitu banyak barang pada dirinya yang membuatnya menjadi perbendaharaan berjalan. Apa kau yakin dia hanya anak klan kelas 3? Untuk apa kau melihatku? Aku sama bodohnya denganmu. Long Jiu mendengus lalu terus memperhatikan Zuo Fan. Paviliun naga terselubung telah melihat lagi dan lagi ke dalam sejarah Zuo Fan tetapi mereka selalu datang dengan jawaban yang sama. Seorang pelayan yang tidak pernah meninggalkan klan Luo. Namun malam kematian klan Luo menandai perubahan totalnya. Seorang pelayan belaka mengambil klan Luo yang beranggota 4 dan menariknya melalui krisis. Sepanjang jalan kebijaksanaan yang luar biasa dan skema yang mendalam, ia mengubah nasib klan Luo, mengubahnya menjadi lawan masa depan untuk 7 rumah bangsawan. Paviliun naga terselubung bukan orang bodoh, tentu saja, terutama Long Jiu. Kebencian baru mereka terhadap lembah neraka adalah karena Zuo Fan yang menghasutnya. Namun, meski begitu, mereka rela mengambil beban ini untuknya. Pertama, seperti yang diprediksi Zuo Fan, Paviliun naga terselubung tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapan musuh bebuyutan mereka, lembah neraka. Dengan seberapa dalam kebencian mereka, menambahkan satu hutang lagi tidak terlalu diperhatikan. Belum lagi, dalam pertempuran besar di Wingeze City, membuat mereka melakukan pembunuhan terhadap kedua tetua itu sebenarnya adalah sebuah kebaikan. Bahkan ketika dia dipanggil oleh Kaisar, Tuan Paviliun menyeringai lebar. Sudah bertahun-tahun sejak Paviliun Lord begitu bersemangat. Dan kedua, kekuatan Zuo Fan mengejutkan mereka semua sampai ke sumsum. Bahkan orang-orang berperingkat tinggi dari Paviliun Naga terselubung mulai berdiskusi dengan Zuo Fan ketika dia hanyalah seorang kultivator kondensasi Qi. Tak satu pun dari mereka bisa datang dengan rencana yang lebih sempurna darinya. Menabur pertikaian, melarikan diri, meminta waktunya untuk mendaratkan pukulan terakhir, semuanya mungkin tampak seperti taktik sederhana, tetapi eksekusi mereka akan jauh darinya. Ini adalah sesuatu yang mudah dipahami dengan membaca perseteruan selama ribuan tahun dari kedua rumah tersebut. Selain itu, Zuo Fan sangat terampil. Tidak hanya dia bisa mengatur arai kelas 5, tetapi dia juga memiliki banyak arai kuno yang telah lama hilang. Setelah begitu banyak keajaiban, keputusan cepat Paviliun Lord untuk bekerja sama dengan Zuo Fan disambut tanpa keberatan. Dan itu hanya karena tindakan anak ini membuat semua orang tidak dapat mengungkap tujuan sebenarnya. Dari kelihatannya, perubahan Zuo Fan sepertinya sudah dimulai dari malam yang menentukan itu. Sebelumnya, dia hanyalah seorang hamba yang jujur dan pemalu. Setelah itu, dia berubah menjadi pelayan jahat dan licik yang tidak dapat dibandingkan dengan 7 rumah lainnya. Malam itu adalah puncaknya. Tapi apa yang terjadi malam itu? Mengambil napas dalam-dalam,
Long Jiu dipenuhi dengan kebingungan mencoba mengambil beberapa petunjuk dengan melihat sosok sombong itu, hanya untuk menghela nafas pada akhirnya. Dia mungkin satu-satunya yang tahu jawaban dari teka-teki ini. Benar-benar tidak menyadari komentar kelompok Long Jiu, para pengawas telah lama melompat-lompat dengan gembira melihat Vicious Pilking menjatuhkan pasak, lagi. Sama seperti beberapa gadis berusia 16 tahun, merona sampai ke telinga. Bagaimanapun, ini adalah final. Mendorong orang tua itu kembali akan membantu meningkatkan peluangnya untuk memenangkannya. Xiao Dan belum pernah melihat bibi dan tuan seniornya begitu bahagia dalam hidupnya. Dia tahu mereka bahagia dan begitu juga dia, mengangkat wajahnya yang cantik dengan bangga. Seolah ingin memberitahu dunia, ini dia priaku. Saat Chu Qingcheng melihat sosok itu tumbuh dalam otoritas, hatinya tumbuh dengan cinta, meskipun masih cukup tertutup untuk tidak terlalu jujur tentang hal itu seperti Xiao Dan. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kehangatan dan perasaan yang dia miliki untuknya. Di tribun timur, wajah elegan Huang Pu Qingyun sekarang berubah menjadi marah. Bahkan anak buahnya yang paling tidak sadar pun dapat melihat bahwa dia paling baik dibiarkan sendiri, jika mereka menghargai hidup mereka. Tapi apakah itu berarti dia tidak akan datang kepadamu sendiri? Penatua Lin, Huang Pu Qingyun menyipitkan mata dan membentak. Lin Zitian menggigil dan berdiri tegak, meskipun hatinya hampir menangis. Tuan muda kedua, perintah. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa si tua bodoh akan menang? Nah, di mana kemenangannya? Dia mengutip keadilan dan menawarkan untuk membiarkan bocah memperbaiki terlebih dahulu, hanya untuk dipermalukan lebih lanjut. Keadilan apa? Dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri jika orang lain melakukan itu padanya. Tuan muda kedua, Penatua Yan bukan satu-satunya yang bersalah. Lin Zitian berbicara tentang Huang Pu Qingyun untuk menahan amarahnya, atau dia akan dikirim ke medan pertempuran lebih cepat dari yang dibutuhkan. Pada saat itu, Vicious Pilking itu sudah lama pergi dan dia tidak bisa menangani anak itu sendirian. Untuk melindungi hidupnya, dia harus angkat bicara. Dia melanjutkan dengan cemas. Tuan muda kedua, Anda juga melihatnya. Bukan Penatua Yan yang tidak berdaya tapi hajingan itu terlalu aneh. Lin Zitian tergagap untuk waktu yang lama sebelum datang dengan deskripsi yang tepat. Api roh langit dan bumi adalah penguasa api. Tapi siapa yang melihatnya datang bahwa bocah itu akan menarik api yang lebih aneh lagi yang membuat penguasa api lebih rendah. Tak satu pun dari kita melakukannya. Huang Pu Qingyun mengangkat tangannya pada awalnya tetapi segera meletakkannya. Dia agak tenang setelah kata-kata itu, meskipun ketenangannya adalah salah satu yang mengilhami ketakutan. Dia memandang Zuo Fan. Memang, ini bukan pada Penatua Yan, tetapi semua karena bocah itu terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya Huang Pu Qingyun mengakui kekuatan Zuo Fan. Anak buahnya gemetar. Tuan muda kedua mereka adalah pria yang sangat bangga yang tidak pernah mengakui siapapun. Namun di sini dia memuji seseorang atas kekuatan mereka dan juga cukup tulus dalam hal itu. Mungkin, kemarahan Huang Pu Qingyun bukan karena kemunduran Yan Song, tapi keengganannya untuk mengakui bahwa seseorang bisa memiliki otoritas yang sama dengannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dibiarkan oleh pria yang sombong dan mendominasi seperti dirinya. Karena itu, mereka semua memandang Zuo Fan seolah-olah dia sudah mati. Dan benar saja, Huang Pu Qingyun mengikuti dengan Penatua Lin, tidak perlu bertindak lagi. Aku akan membunuh bocah itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Edifice Lord Chu? Mata Huang Pu Qingyun bersinar dengan niat membunuh yang telanjang. Saya ingin menghindari pertempuran dengan Qing Cheng, tetapi saya tidak pernah dapat menemukan kedamaian sampai saya membunuh anak itu sendiri. Hati anak buahnya bergetar saat mereka mengangguk. Vicious Pilking mengeluarkan api putihnya lagi dan Xiao Ya bergegas menghentikannya. Maafkan aku, Penatua Yan, tetapi karena nyala apimu dan api binatang buas, para alkemis lainnya tidak dapat memperbaikinya. Jadi, untuk memberikan penilaian yang adil, saya hanya bisa meminta Anda semua untuk memperbaiki satu persatu, dari yang lemah ke yang kuat. Kamu ingin aku memberi jalan kepada mereka? Vicious Pilking mendengkur. Mengapa saya harus melakukannya? Tidak masalah bahkan jika nyala apiku tidak mempengaruhi mereka. Mereka tidak naik ke sehelai rambut saya. Memberi jalan kepada mereka berarti membuang-buang waktu saya. Tao Dan Yang menjadi marah dan memelototinya. Yang Fu mencibir di samping, menganggapnya wajar. Tuannya adalah yang terbaik di kekaisaran, kecuali anak tak dikenal yang muncul entah dari mana. Siapa lagi yang bisa menandingi tuannya? Para alkemis, termasuk Liu Yizhen, sangat marah, tetapi fakta adalah fakta. Mereka tidak punya cara untuk membantah Raja Pil Vicious dan hanya bisa menghela nafas. Xiao Ya menemukan dirinya di tempat yang sempit. Apa yang direncanakan menjadi final antara 10 orang, sekarang menjadi bentrokan 2 orang. Apakah 8 alkemis lainnya hanya hiasan untuk membuat mereka terlihat bagus? Apa gunanya sampai sejauh ini?
Sayang sekali Vicious Pilking adalah alkemis terbaik di Kekaisaran dan sudah mati pada keputusannya. Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat kecemasan dan langkah Xiaoya, suara malas bergema. Orang tua, karena ini kompetisi, beri mereka kesempatan. Kenapa kamu harus begitu keras? Ini mengejutkan semua orang dan menoleh untuk melihat Zuo Fan masih dengan tangan disilangkan dan mata tertutup, tetapi tetap tersenyum. Sambil mengerutkan kening, Vicious Pilking bergumam lalu menarik nyala apinya. Para alkemis yang mengalami kesulitan hanya dengan api Yuan Qi mereka sangat gembira. Sementara yang lain memandang Vicious Pilking tercengang. Bahkan Yan Fu memandang Vicious Pilking seolah-olah dia bukan tuannya. Sejak kapan tuannya yang sombong melepaskan diri begitu saja karena seseorang berkata begitu? Ini memalukan. Tetapi kenyataannya adalah, satu kata dari Zuo Fan sudah cukup untuk membuat Raja Pil Vicious yang agung dan sombong melepaskan harga dirinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah lelaki tua itu mengalami perubahan kepribadian? Di Tribun Timur, tetua kelima lembah neraka dipenuhi dengan kebingungan seperti orang lain. Apa yang tidak mereka sadari, bagaimanapun, adalah niat membunuh Huang Puqingyun yang lebih tebal. Mungkin dia satu-satunya orang di sini yang mengerti otoritas. Itu yang membuat orang lain tunduk sepenuhnya. Dia memegang otoritas yang sama, fakta yang jelas dari orang-orang di sekitarnya yang mendengarkan perintahnya tanpa pertanyaan. Namun kewenangan ini diberikan oleh Regent Estate. Karena orang-orang ini tunduk pada kekuasaan Regent Estate, dia hanya bisa memerintahkan mereka. Lebih jelas lagi, mereka mengatakan ya sementara hati mereka menentangnya. Hanya Huang Puqingyun yang mengerti bahwa Zuo Fan telah menjadi orang yang paling berkuasa di sini. Dan otoritasnya didasarkan pada ketundukan sejati dari semua orang yang hadir. Vicious Pilking adalah contoh sempurna, memisahkan diri hanya dengan beberapa kata. Itu semua karena sejak awal dia menggenggam hati semua orang, membiarkan mereka mengambil langkah demi langkah dalam menumbuhkan iman mereka kepadanya. Ini adalah cara yang benar dari kelas penguasa dalam merebut otoritas. Pada awalnya niat membunuh Huang Puqingyun di Zuo Fan agak kabur. Dia menduga itu karena konflik kepentingan. Tapi sekarang dia jelas ingin Zuo Fan mati. Setelah Lin Zitian berbicara dan Zuo Fan menunjukkan nyala api monarki, dia sangat mengerti mengapa Zuo Fan harus mati. Dia tidak berpikiran sempit seperti yang dipikirkan orang lain, bahwa dia tidak tahan dengan seseorang yang lebih kuat darinya. Keputusannya untuk membunuh Zuo Fan adalah karena perasaan yang dia dapatkan dari Zuo Fan. Setiap kali Zuo Fan melakukan sesuatu, itu seperti tantangan terbuka terhadap otoritasnya. Bagaimana kewenangan seorang bupati bisa begitu mudah ditentang? Sebuah gunung tidak cukup besar untuk dua harimau. Dengan dua orang yang mengetahui cara untuk menangkap hati orang-orang, mereka akan memperebutkan otoritas dan hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Zuo Fan telah lama menyadari niat membunuh yang datang dari Tribun Timur, tetapi dia tidak terpengaruh seperti biasanya, bahkan menunjukkan seringai mencemooh.